Sistem penjinak para dewa, bab 141 teknik cinta, 2. Mu Baobao terkejut dengan pertanyaan Lin Fan, tetapi kemudian dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Sekarang kau adalah muridku, kau akan berlatih teknik-teknik sekte kita. Mu Baobao mengalihkan perhatiannya ke cincin penyimpanan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu di dalamnya. Dia sama sekali tidak terkejut Lin Fan menanyakan hal ini karena alasan utama seseorang bergabung dengan sekte kultivasi adalah untuk teknik kultivasi mereka. Sekte kultivasi adalah pihak yang mengendalikan sumber daya kultivasi di benua ini, jadi jika seseorang ingin menjadi kultivator, mereka harus bergabung dengan sekte. Adapun para kultivator sesat itu, jumlah mereka akhirnya berkurang dan mereka dipaksa untuk bergabung dengan sebuah sekte atau mati. Jadi, justru akan aneh jika Mu Baobao tidak menanyakan tentang teknik kultivasi ini. Itu berarti dia memiliki motivasi lain dalam menjadikannya sebagai gurunya. Namun, hal ini juga membuatnya sedikit kecewa karena suatu alasan. Dia tidak tahu apa itu, tetapi entah mengapa, dia merasa ada hubungan di antara mereka berdua. Begitu bertemu dengannya, dia langsung memiliki kesan yang baik, yang juga menjadi salah satu alasan dia menyelamatkannya. Namun, ia tidak berlama-lama larut dalam kekecewaan itu. Sambil melambaikan tangan, ia mengeluarkan sebuah buku yang diberikannya kepada Lin Fan. Kemudian ia berkata sambil tersenyum lebar, ini adalah teknik kultivasi terkuat dari sekte cinta kita dan hanya para tetua dan ketua sekte yang dapat mempelajarinya. Selama kau memiliki teknik ini, kau bahkan dapat naik tingkat dan menjadi seorang immortal suatu hari nanti. Lin Fan mengambil buku itu dan melihat isinya, tetapi begitu membaca halaman pertama, dia langsung menoleh ke Mu Baobao dengan ekspresi terkejut dan bertanya, Guru, apakah Anda juga menguasai teknik kultivasi ini? Wajah Mu Baobao sedikit memerah saat ia memalingkan muka dari tatapan pria itu. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata, aku sudah, kemudian ia dengan cepat menambahkan dengan panik, tentu saja aku hanya berlatih teorinya sendiri dan belum pernah berlatih teknik ini dengan siapapun sebelumnya. Teknik kultivasi utamaku adalah teknik kultivasi lain karena aku belum menemukan siapapun untuk berlatih teknik kultivasi ini. Lin Fan menatapnya dengan ragu, tetapi kemudian dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Lagi pula, dia bisa merasakan bahwa tingkah lakunya sama seperti tingkah lakunya sebelum dia melakukannya untuk pertama kalinya. Adapun alasan mengapa dia begitu terkejut ketika melihat teknik kultivasi ini, itu karena teknik kultivasi ini sebenarnya adalah teknik kultivasi ganda. Tidak mengherankan jika sekte itu memiliki nama yang aneh, sekte cinta, bahkan teknik kultivasi ini pun memiliki nama yang aneh, teknik cinta. Namun, hal itu juga menjelaskan mengapa akan ada musuh yang ingin menghancurkan sekte cinta. Sekalipun mereka adalah sekte netral, mereka lebih condong ke sekte iblis karena teknik kultivasi mereka yang aneh. Mereka memiliki teknik kultivasi ganda yang aneh ini, dan bahkan jika mereka menjadikannya teknik yang hanya dapat digunakan oleh anggota inti sekte, dia dapat mengatakan bahwa teknik ini bermanfaat bagi kedua belah pihak ketika digunakan, dan sangat mudah untuk berubah menjadi teknik kultivasi iblis. Dengan beberapa modifikasi sederhana, bisa dibuat agar hanya satu pihak yang diuntungkan, bahkan mencuri kekuatan hidup dan kultivasi pihak lain. Ini akan mirip dengan benih Taois yang dimiliki Xiao Yue. Jadi, bisa dipahami mengapa sekte cinta akhirnya hancur. Daripada membiarkan mereka berpotensi menjadi sekte iblis, lebih baik memusnahkan mereka sampai ke akarnya. Hal ini membuat Lin Fan menyadari bahwa ancaman dari musuh yang mungkin ada jauh lebih besar daripada yang awalnya ia duga. Melihat raut wajah Lin Fan, Mu Baobao bisa menebak apa yang dipikirkannya dan mulai khawatir lagi. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Fan dengan cepat berkata, Guru, lebih baik jika kita tidak membiarkan siapapun mengetahui tentang teknik ini. Bahkan, kita harus menyembunyikan fakta bahwa kita adalah sebuah sekte sepenuhnya. Mu Baobao menunjukkan ekspresi bingung ketika mendengar ini dan berkata, tapi membangun kembali sekte itu. Lin Fan berkata, kita akan membangun kembali sekte ini, tetapi sebelum kita dapat melakukan itu, kita harus memastikan bahwa kita tidak akan menarik bencana seperti sebelumnya. Mu Baobao masih belum sepenuhnya yakin, tetapi dia tetap mengangguk setuju. Lin Fan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dengan berkata, Guru, apakah Anda memiliki teknik kultivasi lain? Mu Baobao mengangguk dan berkata,
aku bisa melihat bahwa kau memiliki energi elemen api dan es, jadi aku akan memberimu 2 buku ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 buku lagi dan menyerahkannya kepada Lin Fan. Lin Fan melihat judul-judul di buku-buku itu. Seni api sejati dan seni es murni, nama-nama ini terdengar sangat kuat. Namun, ketika dia membacanya, dia dapat menyimpulkan bahwa itu hanyalah teknik-teknik biasa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik harmoni 5 elemen yang sedang dia kembangkan saat ini. Namun, ini adalah teknik kultivasi yang memungkinkannya untuk mengendalikan energi elemen api dan esnya, jadi dia tidak akan menolaknya. Lin Fan menyimpan kedua benda itu dan membungkuk kepada Mu Baobao sambil berkata, "Guru, terima kasih atas kedua teknik kultivasi ini." Mu Baobao dengan cepat melambaikan tangannya dan membantu Lin Fan berdiri sambil berkata, "Ini sudah naluriah, ini yang harus kulakukan sebagai tuanmu." Namun kemudian dia menyadari bahwa dia menyentuh tangan Lin Fan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Lin Fan terkejut melihat ini. Lagi pula, Sekte Cinta adalah sekte yang memiliki teknik kultivasi ganda sebagai teknik kultivasi utama mereka, bukankah seharusnya dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini? Namun setiap kali dia memandanginya, dia selalu merasa bahwa wanita itu sangat murni dan hampir naif dalam hal-hal seperti ini. Namun, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia nilai. Untuk saat ini, yang terpenting adalah membawa kembali majikannya dan menenangkannya agar dia tidak pergi. Lagi pula, jika dia pergi, bukankah itu berarti dia akan kehilangan pengawal yang handal? Jadi, Lin Fan mengambil mayat kedua rubah itu dan membuangnya ke ruang penyimpanan hewan peliharaannya sebelum mengusulkan kepada Mu Baobao agar mereka kembali ke desanya. Mu Baobao tentu saja tidak keberatan dengan hal ini, malah inilah yang diinginkannya. Dia tidak memiliki apapun selain sumber daya sektenya, tetapi itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan kultivator. Dia tidak punya uang, jadi tentu saja dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur jika dia tidak pergi ke desa Lin Fan, apalagi bisa membeli makanan. Jadi, mereka berdua kembali ke desa terdekat untuk menyelesaikan misi Lin Fan terlebih dahulu sebelum kembali ke kota penjara bawah tanah Lin Fan. Di tengah perjalanan, Lin Fan tak kuasa bertanya, "Guru, di tingkat kultivasi mana Anda berada?" Ini adalah sesuatu yang telah mengganggu Lin Fan selama beberapa waktu. Dia tentu saja tidak bisa melihat tingkat kultivasinya dengan mata penilaiannya karena ada perbedaan tingkat kultivasi. Dia sudah mencoba itu dan menderita akibatnya. Dari melakukannya, pilihan lain yang dia miliki untuk melihat tingkat kultivasinya adalah dengan menggunakan status di sistem, tetapi ketika dia membuka layar status Mu Baobao, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Sebagian besar statistik di layar status itu tercantum sebagai tidak diketahui. Tampaknya sistem tersebut tidak mampu melakukan semuanya. Sistem, tolong, ini karena host terlalu lemah sehingga sistem tidak memiliki kemampuan. Jika host lebih kuat, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan sistem? Jadi Lin Fan memilih untuk langsung bertanya kepada Mu Baobao tentang kultivasinya. Mu Baobao hanya menjawab dengan santai, "Aku hanyalah seorang kultivator alam inti emas, jadi aku tidak dianggap begitu kuat." Inti emas, itu adalah istilah terkenal di antara novel-novel kultivasi di bumi. Hampir setiap novel yang berhubungan dengan kultivasi selalu membicarakan alam inti emas ini. Mendengar sesuatu yang familiar baginya membuat Lin Fan bersemangat, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit khawatir. Alam inti emas, itu tidak dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kultivasi di bumi. Dia tidak tahu bagaimana peringkat tingkat kultivasi di dunia ini, tetapi dia juga yakin bahwa itu tidak terlalu tinggi berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Mu Baobao. Maka ia pun bertanya, "Guru, tingkatan kultivasi apa saja yang dapat dicapai oleh seorang kultivator di dunia ini?" Mu Baobao berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku hanya mendengar sedikit tentang itu dari guruku, jadi aku hanya bisa memberitahumu apa yang aku ketahui. Alam pengumpulan Qi, alam fondasi, alam pemadatan Qi, alam inti emas, alam pembentukan jiwa, alam jiwa baru lahir, alam pembentukan jiwa, alam kelahiran kembali, dan alam transendensi, itulah alam-alam yang harus dilalui seorang kultivator sebelum mereka bisa menjadi abadi." Seperti yang Lin Fan duga, alam inti emas memang tidak dianggap terlalu tinggi. Setelah menceritakan tentang alam-alam tersebut kepadanya, Mu Baobao tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan ekspresi canggung,
Alam inti emas biasanya adalah alam tempat para murid inti dari sekte-sekte besar berada, tapi untuk sekte kita, aku adalah pemimpin sekte meskipun aku hanya berada di alam inti emas. Lin Fan meraih tangannya dan menepuk punggungnya sambil menghiburnya. Guru, itu sudah lebih dari cukup untuk sekte kecil seperti kita. Lagi pula, bukankah hanya kita berdua? Kata-kata yang diucapkan Lin Fan mungkin terdengar agak sedih dan mengecewakan, tetapi tidak demikian halnya ketika Mu Bao Bao mendengarnya. Ia merasakan kehangatan yang aneh memenuhi hatinya saat mendengar Lin Fan mengatakan hal itu. Menatapnya dengan mata berbinar, dia mengangguk dan berkata, "Ya." Lalu Lin Fan tak kuasa bertanya, "Lalu berapa tingkat kultivasi ketua sekte terdahulu?" Mu Bao Bao memiringkan kepalanya untuk berpikir sebelum berkata, "Mantan ketua sekte, guruku adalah kultivator alam formasi jiwa, tetapi dia hanya berada di alam formasi jiwa rendah." Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, "Tentu saja, itu dianggap lemah di antara ketua sekte dari sekte-sekte besar. Sebagian besar ketua sekte itu semuanya berada di alam kelahiran kembali dan dikatakan bahwa ketua sekte dari 5 sekte besar semuanya berada di alam transendensi." Alam kelahiran kembali, alam transendensi, ini benar-benar membuat Lin Fan menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan sebagai kultivator alam pengumpul ki tinggi, dia tetap tidak lebih dari seekor semut jika dibandingkan dengan seluruh alam kultivasi. Dia benar-benar telah membiarkan kekuatannya menguasai dirinya dan telah memperoleh rasa percaya diri yang palsu. Hal ini sudah terbukti ketika dia mencoba menyerang makhluk roh rubah sebelumnya. Meskipun Gale Sparrow sudah memperingatkannya, dia tetap berpikir bahwa dirinya cukup kuat untuk mengatasi masalah apapun yang menghampirinya. Itu adalah rasa percaya diri palsu yang muncul setelah menjadi sedikit lebih kuat. Sepertinya dia harus menyesuaikan mentalitasnya lagi dan mendapatkan kembali mentalitas hati-hati yang pernah dimilikinya. Melihat alisnya berkerut dan wajahnya termenung, Mu Bao Bao berkata, "Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Guruku mampu melawan sosok berjubah yang menyerang sekte kita, jadi mereka seharusnya hanya berada di alam formasi jiwa. Tidak mungkin sekte-sekte besar atau 5 sekte besar akan bergerak untuk menghancurkan sekte kita. Kemungkinan besar itu hanya kolusi beberapa sekte kecil yang ingin mendapatkan kejayaan untuk diri mereka sendiri dengan aliansi kultivator." Meskipun ketika Mu Bao Bao mengatakan ini, ada sedikit keraguan seolah-olah dia sendiri tidak mempercayainya. Lin Fan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku tidak menyesal menjadikanmu guruku atau bergabung dengan sekte cinta." Mu Bao Bao hanya membalas senyumannya dan mengangguk, "Ya." Mereka berdua segera kembali ke desa dan menunjukkan kepada mereka mayat binatang roh rubah tersebut. Ketika penduduk desa menyadari bahwa memang rubahlah yang telah menyerang mereka, mereka langsung bersorak gembira dan menyatakan akan mengadakan pesta. Kepala desa juga mengundang Lin Fan dan Mu Bao Bao untuk bergabung, tetapi Lin Fan menolak tawaran ini karena ia ingin membawa Mu Bao Bao kembali ke kota penjara bawah tanah sesegera mungkin untuk membantunya beradaptasi. Jadi, dengan beberapa oleh-oleh yang diberikan oleh kepala desa, mereka kembali ke kota bawah tanah itu. Ketika Lin Fan memanggil Hai, Mu Bao Bao langsung terkejut dengan kemunculan Hai. Dengan kultivasinya, indera spiritualnya secara alami berkembang dengan baik dan telah meliputi seluruh area. Jika Hai pernah berada di area ini sebelumnya, dia pasti akan langsung menyadarinya. Jadi mengapa dia tidak menyadarinya sampai Lin Fan membawanya keluar? Mu Bao Bao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Dari mana asal kuda ini?" Lin Fan tidak terkejut dengan pertanyaan ini karena dia sudah menyiapkan jawabannya. Sejauh ini, dia mampu memanggil Hai secara diam-diam setiap kali dia harus memanggil Hai di depan seseorang, lalu dia memberitahu mereka bahwa Hai pernah berada di area tersebut sebelumnya. Kebanyakan orang tidak membongkar tipu dayanya karena mereka tidak dapat merasakan kehadiran Hai, tetapi sekali lagi, kebanyakan dari mereka tidak memiliki indera spiritual yang begitu berkembang. Namun tentu saja, Lin Fan menduga bahwa pada akhirnya ia akan bertemu dengan kultivator yang lebih kuat, yang memiliki indera spiritual jauh lebih tajam yang mampu melihat tipu daya ini. Seperti Mu Bao Bao yang berdiri di depannya. Kalau begitu, dia perlu menyiapkan alasan lain untuk diberikan kepada mereka. Untungnya, ada pekerjaan khusus di dunia ini yang memberinya perlindungan ini. Aku seorang penjinak binatang buas. Aku telah mempelajari beberapa teknik penjinak binatang buas kecil dan ini adalah binatang buas yang telah kujinakkan, itulah sebabnya aku bisa memanggilnya, kata Lin Fan dengan suara tenang.
Mo Baobao melirik Hai sebelum mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Pada saat yang sama, dia tak kuasa menatap Lin Fan dengan tatapan kagum. Penjinak hewan memang merupakan sebuah profesi yang ada di dunia kultivasi ini, tetapi itu adalah salah satu aliran minor yang kebanyakan kultivator tidak mau geluti. Hal itu karena dibutuhkan banyak sumber daya untuk membesarkan hewan peliharaan menjadi teman yang berguna. Jadi, kurangnya minat pada aliran kultivasi ini menyebabkan teknik penjinakan hewan buas tidak berkembang sebaik teknik-teknik lainnya. Namun, satu teknik yang dimiliki semua penjinak binatang buas adalah kemampuan untuk memanggil binatang buas mereka, serta mengirim binatang buas kembali ke lokasi asalnya. Para penjinak binatang buas tidak mungkin membawa binatang buas mereka berkeliling karena sangat merepotkan. Jadi kebanyakan penjinak binatang buas hanya meninggalkan binatang buas mereka di tempat khusus dan hanya memanggilnya ketika mereka membutuhkannya. Jadi, tidak mengherankan jika Lin Fan mampu memanggil makhluk kuda ini dari entah Eodi. Adapun tatapan pujian yang diberikan Mo Baobao kepada Lin Fan, itu karena dia bisa merasakan kultivasi yang dimiliki Hai. Alam pengumpulan Ki kelima, ini jelas merupakan binatang buas yang sangat kuat menurut standar penjinak binatang buas. Sebagian besar teknik penjinakan binatang buas masih belum berkembang dan dibutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk menenangkan sifat agresif binatang buas, sehingga sebagian besar penjinak binatang buas hanya dapat menjinakkan binatang buas yang berada di alam utama yang sama dengan alam mereka. Anda dianggap sebagai penjinak binatang buas yang kuat jika Anda dapat menjinakkan binatang buas di alam utama yang sama. Namun, apalagi pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan binatang buas yang beberapa tingkat lebih rendah dari penjinak binatang buas pun akan dianggap hampir mustahil untuk dijinakkan. Namun, bagi seorang kultivator alam pengumpul Ki ke-8 seperti Lin Fan untuk menjinakkan binatang kuda alam pengumpul Ki ke-5 ini, dia sudah dianggap sangat berbakat. Tidak diketahui bagaimana reaksi Mo Baobao jika Lin Fan memanggil Hayase yang juga berada di alam pengumpulan Ki ke-8 seperti dirinya. Setelah terdiam sejenak, Mo Baobao tak lupa menambahkan, memiliki teknik lain memang bagus, tetapi jangan lupa untuk berlatih dengan benar. Memiliki lebih banyak kartu memang bagus, tetapi bukan berarti perhatianmu harus terpecah terlalu banyak. Dia merasa bahwa bagaimanapun juga, sebagai tuannya, dia harus menambahkan sesuatu seperti ini. Lin Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, guru. Mo Baobao juga mengangguk sebelum berkata, baguslah kau tahu. Meskipun Mo Baobao berusaha bersikap seperti seorang guru, pada akhirnya, Lin Fan lah yang lebih banyak merawatnya daripada sebaliknya. Dia memeluknya erat-erat saat mereka menunggangi punggung Hai. Saat mereka berlari di sepanjang jalan, dia tak kuasa menahan kegembiraannya untuk mencoba duduk atau bahkan berdiri di punggung Hai. Lin Fan harus berusaha sebaik mungkin agar dia tidak jatuh. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia menunggang kuda. Mereka juga berhenti berkali-kali di sepanjang jalan ketika Mo Baobao melihat beberapa hewan kecil yang lucu di pinggir jalan. Setiap kali itu terjadi, dia menghentikan Hai dan berlari mengejar hewan-hewan itu, bermain dengan mereka sebentar sebelum bosan dan kembali menaiki Hai. Jika Lin Fan tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia belum pernah keluar dari sektenya sebelumnya. Seolah-olah dia adalah seorang putri manja yang belum pernah melakukan apapun dalam hidupnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa memang itulah kenyataannya. Mo Baobao adalah seorang yatim piatu yang ditemukan oleh pemimpin sekte cinta dan diadopsi olehnya sebagai anak perempuan. Namun, sebagai gadis kecil yang imut, ia mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari semua tetua sekte cinta dan diperlakukan sebagai kesayangan mereka. Dia telah dijaga agar tetap aman dan terlindungi dari segala bahaya dunia ini. Mereka bahkan sampai menjaganya agar tetap berada di dalam sekte sebisa mungkin untuk melindunginya. Jadi itulah mengapa dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ini adalah pengalaman pertamanya merasakan sebagian besar hal-hal ini, itulah sebabnya dia sangat gembira. Lin Fan tak kuasa menahan senyum sambil menggelengkan kepalanya karena ia juga merasakan keinginan untuk melindunginya. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke kota bawah tanah dengan Hai. Tetapi karena Mo Baobao terus menghentikan mereka dari waktu ke waktu, pada saat mereka kembali ke kota bawah tanah, hari sudah malam. Tentu saja, pertanyaan pertama yang Lin Fan dapatkan ketika dia kembali adalah siapa Mo Baobao itu. Lin Fan kesulitan menjelaskan hal ini tanpa menjelaskan terlalu banyak karena ia merasa terlalu berbahaya untuk melibatkan mereka,
Tetapi Mu Baobao merusaknya dengan satu kalimat, apakah kalian juga ingin menjadi murid sekte cinta kami? Hanya dengan satu kalimat ini, tidak ada jalan untuk mundur karena semuanya telah terungkap. Sambil menghela napas, Lin Fan menjelaskan situasinya dan kemudian hendak bertanya apakah mereka juga ingin bergabung dengan sekte cinta ketika tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Dia menoleh dan bertanya kepada Mu Baobao, "Guru, jika mereka menjadi murid sekte cinta, apakah mereka juga akan menjadi murid Anda?" Lin Fan tidak tahu bagaimana hubungan persaudaraan antar murid berjalan, tetapi jika itu berarti dia tidak bisa bersama mereka lagi, dia lebih memilih mereka tidak bergabung dengan sekte cinta. Jika keadaan semakin buruk, dia akan berlatih teknik cinta bersama mereka karena dia memang membutuhkan seseorang untuk berlatih teknik cinta bersamanya. Mu Baobao langsung memahami hubungan Lin Fan dengan gadis-gadis itu begitu melihat tingkah laku mereka di sekitarnya, persis seperti yang pernah dikatakan kakak-kakaknya sebelumnya. Jadi, dia tidak mempersulit Lin Fan. Dia menjelaskan, mereka bisa menjadi murid inti sekte cinta. Mereka tidak akan memiliki guru, tetapi mereka tetap dapat mempelajari teknik kultivasi sekte tersebut. Kemudian setelah jeda, dia menatap gadis-gadis itu dengan tatapan serius dan mengancam, tentu saja, itu berdasarkan kesetiaan mereka kepada sekte tersebut. Gadis-gadis itu tak kuasa mundur selangkah ketika tekanan alam inti emas Mu Baobao menghantam mereka. Pada saat yang sama, rasa dingin menjalari punggung mereka karena mereka tahu bahwa dia serius tentang hal ini. Jika mereka melakukan sesuatu yang mengkhianati sekte, dia tidak akan ragu untuk. Lin Fan mengetahui semua ini, tetapi dia tetap berkata, "Terima kasih, Guru." Mu Baobao menarik kembali auranya saat itu dan hanya berkata dengan suara lembut, "Un." Dia tidak tahu apa penyebabnya, tetapi setiap kali berhadapan dengan Lin Fan, nada bicaranya selalu menjadi lembut. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin terlihat galak di depan Lin Fan. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, mereka tak kuasa menahan senyum penuh arti, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Setelah menerima para gadis itu ke dalam sekte, Mu Baobao membantu masing-masing dari mereka menemukan teknik kultivasi yang sesuai untuk mereka. Dia tidak langsung memberi mereka teknik cinta seperti yang dia lakukan pada Lin Fan karena dia merasa teknik itu belum cocok untuk mereka. Teknik cinta memiliki ambang batas tertentu untuk dapat dikuasai, dan gadis-gadis ini belum mencapainya dengan kultivasi mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa Lin Fan baru saja menyentuh ambang batas tersebut, tetapi Mu Baobao memutuskan untuk mempercayakan teknik itu kepadanya karena bakatnya. Tentu saja, dia juga memuji bakat berbagai gadis tersebut, terutama Xiao Yue dan Lala. Xiao Yue istimewa karena, seperti Lin Fan, ia mencapai tingkat kultivasinya dalam waktu kurang dari setahun. Meskipun ia tidak setalenta Lin Fan, tidak diragukan lagi bahwa ia tetap berbakat. Adapun benih Taois, dia memilih untuk tidak menanyakannya karena dia tahu itu adalah situasi yang rumit. Lala istimewa karena teknik kultivasi tubuhnya yang dianggap sebagai teknik langka bahkan di antara para kultivator sekte tersebut. Bahkan Mu Baobao hanya pernah melihat satu orang yang berhasil menguasai teknik kultivasi tubuh di sekte cinta. Adapun Yue Lan, Mu Baobao tahu bahwa dia tidak cocok untuk kultivasi, tetapi dia tetap memberinya teknik kultivasi sebagai bentuk penghormatan kepada Lin Fan. Tian Tian tentu saja tidak bisa bergabung dengan sekte cinta karena dia sudah menjadi bagian dari persekutuan tentara bayaran, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan di sana. Lalu ada Duan Mu Ming Yue dan Duan Mu Yi. Mereka berdua dulunya hanya penduduk desa biasa dan sekarang mereka bekerja untuk Lin Fan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk bergabung dengan sekte cinta. Mu Baobao bahkan menyambut mereka karena dia telah menguji potensi kultivasi mereka dan mereka dapat dianggap sebagai jenius langka. Namun Duan Mu Ming Yue berkata, "Terima kasih atas tawarannya, tetapi kami hanyalah rakyat biasa dan tidak berniat menjadi kultivator." Saat dia mengatakan ini, Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut dan Duan Mu Yi menunjukkan ekspresi enggan, tetapi dia tidak mengubah pikirannya. Dia hanya dengan tegas menolak tawaran Mu Baobao untuk bergabung dengan sekte cinta. Jadi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan pembahasan topik ini. Lagi pula, tidak ada cara untuk memaksa seseorang untuk berkultivasi jika mereka tidak mau melakukannya. Setelah menerima teknik kultivasi mereka, semua gadis pergi ke kamar masing-masing untuk berkultivasi sementara Tian Tian pergi ke cabang persekutuan tentara bayaran karena dia masih memiliki pekerjaannya sendiri.
Dengan kepergian mereka semua, malam itu menjadi malam yang langka di mana Lin Fan tidur sendirian. Namun ternyata bukan itu yang terjadi, karena ada seorang tamu tak terduga yang datang ke kamar Lin Fan. Lin Fan sedang bersiap untuk tidur ketika dia mendengar pintu terbuka. Sebelum dia sempat berbalik, suara bau-bau terdengar dari belakangnya. Murid, guru telah datang untuk membantu kultivasimu. Lin Fan terkejut mendengar itu, tetapi kemudian dia berkata, "Guru, tidak perlu." Namun sebelum dia selesai bicara, dia sudah menoleh dan melihat penampilan bau-bau. Terutama pakaian yang dikenakannya. Jubah longgar dan kasual yang dikenakannya siang itu telah hilang, kini ia mengenakan pakaian tidur rendah yang sedikit tembus pandang yang sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya. Saat ia berdiri di sana, Lin Fan bahkan bisa mencium aroma samar yang berasal darinya yang benar-benar membuatnya terpaku di tempatnya. Saat Lin Fan berbalik, wajah bau-bau sedikit memerah, tetapi dia tidak menyerah dan membiarkan Lin Fan menatapnya. Mulut Lin Fan ternganga lebar selama beberapa detik sebelum dia dengan cepat menoleh sedikit dan berkata, "Guru, ini agak tidak pantas, kan?" Bau-bau menelan ludah sebelum mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Kau tahu teknik kultivasi seperti apa yang dimiliki Sekte Cinta kita, jadi tidak ada yang tidak pantas dalam hal ini. Sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk membantu murid dalam kultivasinya." Lin Fan berkata dengan suara ragu-ragu, "Tapi guru, bukan bantuan seperti ini, kan?" Bibirmu bau-bau sedikit cemberut sambil menunduk dan berkata, "Apakah kau tidak mau menerima bantuan tuanmu? Apakah tuanmu benar-benar tidak layak membantumu?" Lin Fan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Guru, bukan seperti itu. Hanya saja kita adalah guru dan murid. Bahkan di Sekte Cinta di masa lalu, kurasa hal seperti ini tidak pernah terjadi, kan?" Bau-bau menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, moto Sekte Cinta adalah cinta bebas. Setiap orang bebas memilih dengan siapa mereka berlatih teknik cinta dan tidak ada batasan seperti ini." Kemudian setelah jeda, dia menambahkan, "Meskipun belum pernah ada preseden seperti ini sebelumnya." Setelah hening sejenak, dia mendongak dengan tatapan tegas dan berkata, "Tapi ini adalah sesuatu yang telah saya putuskan untuk lakukan dan saya akan menyelesaikannya." Lin Fan dapat melihat tatapan penuh tekad itu dari sudut matanya dan setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Guru, apakah Anda melakukan ini untuk membalas budi atas bantuan saya dalam menghidupkan kembali Sekte Cinta? Jika memang demikian, tidak perlu bagi Anda untuk melakukan." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Bau-bau tiba-tiba maju dan meraih tangannya sambil berkata dengan mata lebar dan bibir cemberut, "Muridku, apakah aku benar-benar tidak cukup menarik bagimu?" Hal ini cukup untuk membangkitkan amarah di dalam diri Lin Fan, membakar akal sehatnya dan hampir membuatnya kehilangan kendali atas pikirannya. Namun, ia memaksa dirinya untuk tenang sambil mencoba meyakinkannya sekali lagi, "Tuan, apakah Anda tidak akan menyesali ini?" Bau-bau mendongak menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan menyesalinya." Senyum ini, tatapan sebelumnya, aroma tubuhnya yang menyerang indera-inderanya, dan rangsangan visual dari pemandangan musim semi di depannya, semua ini mematahkan rangkaian penalaran terakhirnya saat ia maju dan memeluknya. Ia membawanya ke tempat tidur besar dan menidurkannya tepat di tengahnya. Lalu dia melepas bajunya sebelum masuk dan berkata, "Kalau begitu, jangan menyesali ini." Bau-bau hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Dengan satu gerakan cepat, Lin Fan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu, memberinya ciuman yang dalam dan penuh gairah. Bau-bau merasakan Lin Fan mengerahkan seluruh kekuatannya dan semua emosi itu membanjiri hatinya. Ini adalah ciuman pertamanya dan dia tidak pernah menyangka akan sekuat ini, tetapi pada saat yang sama, kobaran hasrat yang sama masih meransau di dalam hatinya. Namun, setelah mengucapkan beberapa kalimat terakhir, dia menunduk dan menunjukkan ekspresi terkejut sambil berkata, "Apa itu?" Lin Fan tahu kemana wanita itu memandang dan dia berkata sambil tersenyum, "Kurasa kau tahu apa itu." Bau-bau mendongak menatapnya dengan kaget dan bertanya, "Apakah memang seharusnya sebesar itu?" Lin Fan hanya berkata sambil tersenyum, "Saya diberitahu bahwa ukurannya lebih besar dari biasanya." Bau-bau menelan ludah sambil kembali menatap tonjolan di celananya. Ini adalah pertama kalinya baginya, dia adalah kesayangan Sekte Cinta yang telah dilindungi oleh ketua sekte dan para tetua sekte. Namun, karena teknik kultivasi utama mereka adalah teknik kultivasi ganda, wajar jika dia mempelajari hal semacam ini.
Dari hal-hal yang didengarnya dari kakak-kakaknya, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia tak bisa menahan rasa takut saat membayangkan benda besar itu memasuki tubuhnya. Namun, itulah yang telah ia putuskan untuk lakukan, jadi ia hanya menenangkan pikirannya dan berkata, aku sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa di sini. Lin Fan tersenyum saat melihat ini, lalu berkata, kalau begitu, biar aku yang memimpin. Mo Baobao mengangguk pelan sebelum berbaring seperti ikan asin, membiarkan Lin Fan melakukan apapun yang diinginkannya dengan tubuhnya. Lin Fan merasa ini lucu, tapi juga menggemaskan. Sudah lama sekali ia tidak memiliki pasangan yang sepolos ini. Lagi pula, gadis-gadis lain sudah lama kehilangan rasa malu setelah semua yang telah mereka lakukan. Mereka semua sudah mendapatkan kepercayaan diri yang didapat dari tidur bersamanya setiap malam. Jadi ketika dia menghadapi Mo Baobao seperti ini, dia mau tak mau menjadi semakin bersemangat. Itu bahkan membuat alat kelaminnya semakin menegang. Mo Baobao menyadari hal ini dan terkejut, lalu berpikir dalam hati, ini semakin besar. Apakah aku akan baik-baik saja? Lin Fan, dengan pengalamannya, tahu bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah menciptakan suasana yang tepat, jadi dia tidak langsung melepas celananya. Karena ini adalah pengalaman pertama Mo Baobao, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menyenangkan hatinya. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah menarik bagian atas pakaian tidur berenda itu, memperlihatkan puncak yang bulat sempurna itu. Dengan satu tangan, dia meraih salah satu puncak itu sambil mulai meremasnya. Sedangkan untuk puncak yang lain, dia mendekatkan mulutnya dan mulai menjilat ujungnya. Saat lidahnya menjilati ujung yang berwarna merah muda itu, dia bisa merasakan ujung itu semakin mengeras di lidahnya. Ia juga mendengar erangan lembut Mo Baobao dari atasnya saat ia menjilat ujungnya. Ketika erangan lembut itu memenuhi telinganya, lidahnya mulai bergerak lebih cepat dan lebih liar saat ia menyentuh ujung merah muda itu berulang kali. Tak lama kemudian, ujung yang berwarna merah muda itu mengeras seperti batu, menekan lidahnya. Pada saat itulah dia mulai menggerakkan tangan kirinya ke bagian bawah pakaian tidur renda wanita itu, masuk lebih dalam hingga tangannya berada di dalam pakaian dalamnya. Tangannya terus bergerak hingga berada di bagian bawah tubuhnya. Begitu benda itu masuk, dia bisa merasakan kelembapan yang berasal dari sana, dan langsung membuat tangannya basah. Sambil tersenyum, dia mengulurkan jarinya untuk menyentuh bagian kecil yang berada di ujung bawah tubuhnya dan mulai menggodanya. Saat dia menyentuhnya, Mo Baobao merasa seperti ada aliran listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, tetapi itu adalah perasaan yang ingin dia rasakan selamanya. Dia menggodanya dengan mendorong maju mundur, menggosoknya, dan bahkan sampai menjentikkannya. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, bagian bawah tubuhnya semakin basah seiring tangannya semakin basah kuyup. Digoda seperti itu, Mo Baobao merasakan tekanan yang semakin meningkat hingga akhirnya ia tak tahan lagi dan mencapai klimaks. Percikan cairan dari klimaksnya mengenai tangan Lin Fan dan membuatnya semakin basah, tetapi ia sama sekali tidak keberatan. Setelah semua pelumas disiapkan, Lin Fan berkata, sepertinya kamu sudah siap untuk langkah selanjutnya. Namun, Mo Baobao yang baru saja mencapai klimaks berpikir berbeda. Ia masih terengah-engah sambil berkata, tunggu, biarkan aku mengatur napas dulu. Namun Lin Fan sama sekali tidak mendengarkan dan menarik pakaian tidur renda itu dari tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Kulit seputih salju, bentuk tubuh bak jam pasir yang sempurna, dan lekuk tubuh yang tidak terlalu besar atau kecil, semuanya tampak sempurna. Saat ia melepas pakaian tidur renda itu dari tubuhnya, ia juga melepas celananya sendiri dan memperlihatkan benda besar yang berdiri tegak dan gagah. Saat ia berada di atasnya, dengan cahaya bulan yang menyinari dari belakangnya, bayangan yang tercipta membentang dari ruang di antara kedua kakinya hingga ke tengah perutnya. Inilah yang akan memasuki dirinya, melihatnya. Mo Baobao tak kuasa menahan rasa takut seperti sebelumnya, namun kini ada sedikit rasa gembira bercampur dengan rasa takut itu. Keinginan akan kesenangan perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Namun, setelah benda itu keluar, Lin Fan tidak memasukkannya. Sebaliknya, ia mendekatkan penisnya ke ruang di antara kedua kakinya, tetapi tidak bergerak lebih jauh dari itu. Saat miliknya tetap berada di luar jangkauan, antisipasi semakin meningkat bersamaan dengan panas yang berasal dari bagian bawah tubuhnya. Mo Baobao akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya,
apakah kamu tidak akan memasukkannya? Lin Fan memperlihatkan senyum jahat sambil berkata, mohonlah. Wajah Mu Bao memerah dan ia dipenuhi rasa malu, tetapi panas yang berasal dari bagian bawah tubuhnya membakar habis setiap sedikit penalaran yang tersisa dalam dirinya. Kobaran api hasratnya benar-benar menghancurkan hutan pemikiran logis. Lalu dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata, tolong masukkan ke dalam. Lin Fan senang melihat ini, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, bukalah dan perkenalkan dirimu padaku. Lalu mintalah aku untuk memasukkannya. Mu Bao terkejut dengan betapa agresifnya Lin Fan, tetapi itu tidak berarti dia menentangnya. Entah mengapa, ketika Lin Fan bertindak seperti itu malah membuatnya semakin bersemangat dan dia semakin menginginkannya berada di dalam dirinya. Jadi, dia melakukan apa yang diminta. Dia menurunkan tangannya dan menyingkirkan tirai untuk Lin Fan, memperlihatkan dirinya sepenuhnya kepadanya. Lalu dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dia berkata, tolong, masukkan itu ke dalam diriku. Benda milik Lin Fan langsung berdiri tegak, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ini berbeda dari saat dia membuat gadis-gadis lain memohon untuk itu. Ini adalah rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang gadis yang mengalaminya untuk pertama kalinya. Inilah kepolosan yang dia cari. Tanpa menunggu sedetik pun, Lin Fan langsung menerkam Mu Bao dan dengan satu dorongan kuat, ia memasukkan miliknya jauh ke dalam dirinya. Karena betapa basahnya dia, hampir tidak ada rasa sakit sama sekali saat itu masuk jauh ke dalam dirinya, menyebabkan semburan darah. Lin Fan menatap spray yang berlumuran darah itu dan seketika ia merasakan kebanggaan. Ini adalah pengalaman pertamanya dan dia telah mengambil keperawanannya. Dia tidak tahu mengapa hal itu membuatnya bangga, tetapi entah mengapa memang begitu. Tentu saja, setelah melihat ini, dia sama sekali tidak menahan diri dan mulai mendorong maju mundur dengan pinggangnya, menusuk masuk dan keluar dari tubuhnya. Karena ini adalah pengalaman pertama Mu Bao, dia sama sekali tidak terbiasa. Dengan betapa kuatnya Lin Fan bergerak, rasanya setiap dorongan hampir menghancurkannya dan setiap dorongan mengenai otaknya, menghancurkan pikirannya berkeping-keping dan membuat pikirannya kosong. Tapi dia menerimanya alih-alih melawannya karena setiap dorongan juga memenuhi otaknya dengan kenikmatan yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia terus mengerang dan berkata, teruslah, kumohon teruslah. Lin Fan terus menggerakkan pinggulnya sambil tersenyum, tetapi dia juga merasakan kenikmatan yang sama seperti yang dirasakan Lin Fan. Belum lagi, Lin Fan mampu bertahan lebih lama daripada gadis-gadis lain, sehingga kenikmatan Lin Fan pun bisa bertahan lebih lama. Mu Bao memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sehingga tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh gadis-gadis lainnya. Dia bahkan mampu mengimbangi Lin Fan meskipun Lin Fan memiliki libido yang sangat tinggi. Lin Fan terus menggerakkan penisnya masuk dan keluar dari tubuh wanita itu selama 10 menit penuh sebelum akhirnya keduanya mencapai klimaks. Saat mencapai klimaks, Lin Fan tak bisa menahannya lagi dan tak sempat menarik diri saat ia ejakulasi di dalam dirinya. Setelah selesai, dia menarik keluar alat kelaminnya dan melihat cairan putih menetes keluar dari wanita itu, merasakan kepuasan tersendiri. Di sisi lain, Mu Bao menurunkan tangannya ke perutnya sambil menyentuh bagian yang terasa panas akibat cairan panas yang baru saja ia semprotkan ke dalam dirinya. Menyentuh bagian itu dan merasakan cairan itu menetes keluar, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak semakin basah. Tentu saja, keduanya belum selesai hanya dengan itu, tetapi Lin Fan memiliki pemikiran yang berbeda, jadi dia tidak langsung memasukkannya kembali. Mu Bao khawatir dia sudah selesai, jadi dia bertanya, apakah kamu tidak akan melanjutkannya? Namun Lin Fan berkata sambil menyeringai jahat, berbaliklah dan berbaringlah di tempat tidur. Mu Bao bingung mengapa Lin Fan mengatakan hal itu, tetapi dia menuruti perintahnya dan berbalik. Lalu Lin Fan berkata, berlututlah. Wajah Mu Bao memerah ketika mendengar ini, tetapi memikirkan bagaimana penampilannya nanti, anehnya dia merasa bersemangat. Karena bersemangat, dia pun menuruti perintahnya dan berdiri dengan keempat kakinya seperti binatang buas. Lin Fan lalu berkata, tundukkan kepalamu dan persembahkan bagian bawah tubuhmu kepadaku. Kemudian mohonlah padaku untuk mendapatkan lebih banyak. Wajah Mu Bao memerah padam saat mendengar itu, tetapi sekali lagi, ia diliputi kegembiraan, jadi ia menuruti perintahnya dan kemudian berkata, tolong berikan padaku, aku hanya ingin itu masuk ke dalam diriku. Sekali lagi,
Pemandangan ini membuat penis Lin Fan menegang dan dia mendekatkannya ke tubuh wanita itu sebelum mulai menggerakkan pinggulnya, mendorongnya ke tempat tidur berulang kali. Saat melihat bokong indah dan seksi itu berulang kali menempel di pinggangnya, tiba-tiba ia merasakan dorongan yang kuat. Dengan dorongan itu, ia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menamparkan pipi kanan Mu Baobao. Rasa sakit yang menyusul membuat Mu Baobao terkejut, tetapi kemudian ada perasaan hangat yang aneh di tempat Lin Fan menamparnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi entah mengapa, dia sepertinya menikmati hal itu. Melihat bahwa dia sama sekali tidak mengeluh, Lin Fan tidak menahan diri dan mengangkat tangan satunya lagi lalu menamparkan pipi yang lain. Kali ini, Mu Baobao bahkan mengerang saat merasakan tamparan di pantatnya. Lin Fan menyeringai jahat mendengar itu dan mulai menamparkan pantatnya berulang kali sambil terus menusuknya. Erangan kenikmatan Mu Baobao semakin keras hingga ia tak tahan lagi. Karena tak mampu menahan diri, ia mencapai klimaks sebelum Lin Fan membasahi pinggangnya saat ia melepaskan semuanya. Namun, meskipun begitu, Lin Fan tidak berhenti, yang justru memberinya kesenangan lebih. Seolah-olah semakin kasar Lin Fan memperlakukannya, semakin besar pula kenikmatan yang akan ia dapatkan. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, tetapi bersama Lin Fan, rasanya sangat tepat. Begitulah, keduanya terus melanjutkan perjalanan hingga larut malam. Melihat betapa patuhnya Mu Baobao, Lin Fan bisa mencoba berbagai hal yang sebelumnya hanya ia impikan, tetapi tidak pernah berkesempatan melakukannya karena takut mencobanya dengan gadis-gadis lain. Namun, berbeda dengan Mu Baobao karena dia telah menunjukkan bahwa dia mampu menanggungnya dan dia menikmatinya. Karena memang demikian adanya, dia sama sekali tidak menahan diri. Dia menarik keras ujung payudaranya yang kembar, dia membantingnya ke dinding sambil terus menusuknya dalam-dalam. Dia bahkan menarik rambutnya saat dia menggaulinya dari belakang, segala macam hal yang ingin dia lakukan tetapi tidak pernah mampu dia lakukan sebelumnya. Pada akhirnya, keduanya berbaring di sana dipenuhi dengan kenikmatan, tetapi pada saat yang sama, mereka dapat merasakan energi spiritual memenuhi dantian mereka. Lagi pula, ini adalah budidaya ganda. Keesokan paginya ketika Lin Fan bangun, dia mendapati Mu Baobao telah pergi dari tempat tidurnya. Mereka berdua tertidur bersama tadi malam, tetapi tampaknya dia menyelinap keluar di pagi hari. Namun, Lin Fan tetap tidak keberatan karena setelah apa yang terjadi semalam, mustahil baginya untuk meninggalkannya. Lagi pula, dialah yang telah menjadikannya wanitanya semalam. Mengingat apa yang mereka lakukan semalam, Lin Fan tak kuasa menahan tawa puas. Dia telah membantunya mewujudkan banyak fantasi gelapnya dan menunjukkan kepadanya kenikmatan yang tidak bisa ditunjukkan oleh gadis-gadis lain. Tapi tentu saja, Lin Fan belum selesai dengan apa yang terjadi semalam. Masih ada banyak hal lain yang ingin dia coba. Dia tak sabar untuk melakukannya, tidak, berlatih kultivasi ganda. Dengannya lagi malam ini, dia pasti sudah menyiapkan banyak hal untuknya saat itu. Namun sebelum itu, ada hal lain yang membutuhkan perhatiannya. Saat Lin Fan masih memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menerima notifikasi dari sistem. Sang pembawa acara telah menentukan jalan hidupnya yang baru. Misi utama baru telah dirilis. Begitu suara sistem terdengar di benak Lin Fan, pikirannya langsung tersadar. Setelah terbewilderet selama beberapa detik, dia tak kuasa berkata, "Sistem, apa maksudmu?" Sistem itu dengan santai berkata, "Host, silakan periksa tab misi Anda untuk informasi lebih lanjut." Lin Fan bingung, tetapi dia tetap penasaran dan membuka jendela misi. Ketika dia memeriksa di bawah tab misi, dia menemukan bahwa ada 2 misi lagi selain misi utama yang dia miliki sebelumnya. Misi yang sama untuk menemukan artefak ilahi atau pecahan dewa lain yang mengandung energi ilahi masih ada. Tetapi sekarang ada 2 misi yang sama sekali tidak terkait dengan itu, namun sama sulitnya. Misi utama, mendirikan Sekte Cinta, bagian 1. Setelah bergabung dengan Sekte Cinta, sang pemilik diberi tanggung jawab untuk membangun kembali Sekte Cinta setelah dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Tentu saja, karena ini adalah sekte yang dibangun oleh sang pemilik, bagaimana mungkin Sekte Cinta menjadi sekte biasa? Bangunlah sekte terbaik dalam sejarah. Kekayaan sekte, 0/100.000. Tetua sekte, 0/10 kultivator alam inti emas. Murid sekte, 0/100 kultivator alam pemadatan ki, 0/1000 kultivator alam fondasi,
3/10.000 kultivator alam pengumpulan Ki. Wilayah sekte, 0/100.000. Hadiah, tidak diketahui. Hukuman atas kegagalan, tidak diketahui. Batas waktu, 2 tahun. Misi utama, membangun penjara bawah tanah, bagian 1. Setelah mendapatkan inti ruang bawah tanah, sang tuan rumah memutuskan untuk membangun kota ruang bawah tanah. Namun, bagaimana mungkin sang tuan rumah membangun sesuatu selain ruang bawah tanah terbaik? Tolong bangun ruang bawah tanah terbaik dalam sejarah. Tingkat Dungeon, C tidak terpenuhi. Wilayah bawah tanah, 1337/10.000. Kekayaan ruang bawah tanah, 532/100.000. Kekuatan ruang bawah tanah, 832/10.000. Hadiah, tidak diketahui. Hukuman atas kegagalan, tidak diketahui. Batas waktu, 2 tahun. Ketika Lin Fan melihat dua misi utama ini, garis-garis gelap muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, dia segera bertanya kepada sistem, mengapa dua misi utama ini tiba-tiba muncul? Mengapa misi penjara bawah tanah tidak muncul sebelumnya? Terlebih lagi, ada apa dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal ini? Bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini dalam 2 tahun? Lin Fan melampiaskan semua frustrasi yang dia rasakan setelah melihat dua misi utama ini ke dalam sistem. Sistem itu hanya menunggu sampai Lin Fan selesai melampiaskan kekesalannya sebelum berkata, sistem ini hadir untuk mendukung tuan rumah dalam kehidupan barunya sesuai perintah pencipta. Karena itu, sistem akan melakukan yang terbaik untuk tuan rumah. Sebelumnya, tuan rumah belum pernah menentukan jalan hidupnya, jadi belum ada misi utama yang diaktifkan. Karena tuan rumah sekarang telah memutuskan hal-hal yang ingin dia lakukan, sistem akan melakukan yang terbaik untuk mendukung tuan rumah. Garis-garis gelap di wajah Lin Fan semakin menggelap, tetapi dia tidak membantah karena dia tahu bahwa sistem itu tidak memiliki niat jahat. Sistem itu memang hanya mencoba membantunya. Ini adalah hal-hal yang memang harus dia lakukan, jadi motivasi tambahan ini akan sangat membantu. Meskipun tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem tersebut agak. Melihat Lin Fan sama sekali tidak menjawab, sistem tiba-tiba berkata, "Host, mohon berikan yang terbaik." Semangat! Garis-garis gelap di wajah Lin Fan kembali menggelap saat dia bertanya, "Sistem, apakah kamu berbicara lebih baik dari sebelumnya?" "Host, itu hanya imajinasi Anda," kata sistem itu dengan lancar. Bagaimanapun ia melihatnya, sistem tersebut jelas jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Namun karena sistem itu tidak mengatakan apapun, tidak ada yang bisa dilakukannya. Lin Fan benar-benar tidak berdaya dalam hal sistemnya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke tab misi utama. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan tak kuasa bertanya, "Sistem, tidak bisakah kau membuat misi-misi ini sedikit lebih mudah?" Tuan rumah, sistem telah menyesuaikan persyaratan misi dengan sempurna sesuai dengan situasi Anda saat ini. Tuan rumah seharusnya dapat menyelesaikan misi-misi ini dengan banyak waktu luang, kata tuan rumah dengan suara tenang, tetapi Lin Fan dapat mendengar sedikit kebanggaan di dalamnya. Seolah-olah sistem itu berkata, apakah Anda meragukan profesionalisme sistem ini? Namun, Lin Fan tetap saja bertanya, apakah memang demikian? Kali ini giliran sistem yang terdiam. Satu-satunya respons yang diberikan kepada Lin Fan hanyalah, "2. Lin Fan hampir tak kuasa menahan tawa ketika melihat tanda elipsis di depannya. Namun setelah perasaan itu, dia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya lagi. Bagaimanapun, syarat yang telah ditetapkan untuk dua misi utama ini memang terlalu berat. Pertama-tama, belum lagi misi sekte, misi penjara bawah tanah saja sudah cukup sulit. Yang pertama adalah, misi tersebut tidak memberikan ukuran yang konkret, sehingga sulit untuk memperkirakan seberapa jauh dia perlu memperluas penjara bawah tanah tersebut. Ia hanya mampu melakukan ekspansi di wilayah tertentu sebelum menarik terlalu banyak perhatian. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui apa yang perlu dilakukannya agar dapat merencanakan langkah selanjutnya. Hal penting lainnya adalah persyaratan nilai. Dia tidak tahu apa yang diperlukan untuk meningkatkan nilai Rokuko, tetapi dia yakin itu tidak akan mudah. Namun, terlepas dari semua itu, misi ini dianggap lebih mudah dari kedua misi tersebut. Yang satunya lagi, belum lagi hal lain, persyaratan memiliki 10 kultivator alam inti emas saja sudah hampir mustahil. Lagi pula, satu-satunya kultivator alam inti emas yang mereka miliki sekarang adalah Mu Bao Bao dan dia adalah pemimpin sekte mereka.
Apakah ada kultivator alam inti emas yang bersedia bergabung dengan sekte di mana pemimpin sektenya berada pada level yang sama dengan mereka? Tidak, itu pasti tidak mungkin. Tanpa para guru yang hebat ini, tidak mungkin mereka bisa merekrut murid-murid yang baik ke dalam sekte mereka. Lagi pula, mereka yang hanya terpikat oleh janji teknik kultivasi dan sumber daya yang ampuh lebih cenderung mengkhianati sekte tersebut. Begitu sekte cinta membantu mereka menjadi lebih kuat, mereka akan meninggalkan sekte cinta dan bergabung dengan sekte yang lebih kuat. Mereka bahkan akan mengambil rahasia mereka dan membocorkannya ke sekte lain, sehingga membahayakan sekte cinta. Jadi secara keseluruhan, syarat-syarat yang ditetapkan sistem untuk misi-misi utama ini hampir mustahil untuk dipenuhi. Namun sistem tersebut juga mengatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan situasinya dengan cermat dan telah menyesuaikan kondisinya. Jadi itu pasti berarti bahwa sistem tersebut mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui sehingga memberinya kondisi seperti ini. Dia tidak meragukan bahwa sistem itu maha kuasa karena itu adalah sistem yang berasal dari dewa, jadi sistem itu pasti tahu sesuatu yang tidak dia ketahui, tetapi meskipun begitu, dia masih khawatir tentang bagaimana dia bisa menyelesaikan dua misi ini hanya dalam 2 tahun. Benar, 2 tahun, itulah batas waktu yang diberikan kepadanya untuk misi-misi tersebut. Bagi sebagian orang, itu mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi untuk membangun sebuah sekte dan kota bawah tanah, 2 tahun biasanya jauh dari cukup. Tidak mengherankan jika membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk membangun salah satunya, tetapi Lin Fan hanya memiliki waktu 2 tahun untuk membangun keduanya. Motivasi utama yang mendorongnya maju pada akhirnya adalah imbalan. Biasanya, sistem akan memberitahunya apa hadiah untuk misi yang diberikan. Jadi, karena sistem malah menyatakan hadiahnya sebagai tidak diketahui, itu pasti berarti sesuatu yang spesial. Namun hal yang sama berlaku untuk hukuman karena gagal dalam misi. Jadi, tentu akan lebih baik baginya untuk melakukan yang terbaik agar berhasil. Setelah berpikir cukup lama, Lin Fan tiba-tiba bertanya, "Sistem, bisakah kau memberiku petunjuk apapun?" Sistem tersebut tidak langsung membalas dan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memberikan notifikasi kepadanya. Misi sampingan telah terbuka. Lin Fan terkejut mendengar bahwa ada misi sampingan yang terbuka, tetapi dia segera membuka tab misi untuk melihat apa itu. Saat melihat misi sampingan itu, dia tak kuasa menahan senyum getir. Misi sampingan, tingkatkan kultivasi Anda. Tuan rumah, bagaimana Anda bisa melakukan apapun dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah? Mohon berusahalah lebih keras untuk meningkatkan kultivasi Anda dan menjadi seorang ahli sejati. Syarat penyelesaian, capai alam fondasi. Hadiah, token yayasan sekte. Sistem, apakah kau hanya memperolok-olokku saat ini? Kata Lin Fan dengan nada getir dalam suaranya. Namun, sulit baginya untuk tidak merasa kesal dengan kata-kata yang dilontarkan sistem kepadanya. Ini jelas merupakan penghinaan dari sistem terhadap dirinya. Sistem itu mengeluarkan suara yang hampir seperti dengusan sebelum berkata, "Tuan rumah, semua yang dilakukan sistem ini adalah untuk kepentingan tuan rumah. Mohon jangan ragukan sistem ini." Lin Fan merasakan dorongan kuat untuk menamparkan wajah sistem ketika mendengar ini, tetapi sayangnya sistem itu tidak memiliki wajah untuk ditampar. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah itu. Namun, ia harus mengakui bahwa sistem itu benar. Sebelumnya, kultivasinya sudah cukup baik, tetapi sekarang setelah ia memutuskan untuk membangun kota bawah tanah dan membangun kembali sekte cinta, kultivasinya memang sangat kurang. Lagi pula, baik itu kota bawah tanah atau sekte cinta, keduanya pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat. Jadi, jika dia tetap berada pada tingkat kultivasinya saat ini. Namun, bahkan tujuan yang telah ditetapkan sistem untuknya pun masih belum terlalu tinggi karena alam dasar masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan para ahli sejati di alam kultivasi ini. Namun, ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh sistem, jadi pasti ada rencana tertentu yang ingin dicapai. Tanpa disadari, setelah berdebat dengan sistem untuk beberapa saat, Lin Fan justru mulai lebih mempercayainya. Rasanya seperti tiba-tiba mendapatkan seorang rekan yang bisa diajak berdebat ketika keadaan menjadi sulit. Setelah semua itu, akhirnya dia bangun dari tempat tidur dan menuju ruang makan untuk sarapan. Rumah yang saat ini ia tinggali adalah rumah kepala desa yang dibangun oleh penduduk desa untuknya. Ia sebenarnya ingin tetap tinggal di rumah ibu dan anak perempuan Duanmu,
tetapi rumah itu terlalu sempit untuk mereka semua. Namun, pada akhirnya semuanya berjalan lancar karena dia berhasil meyakinkan ibu dan anak perempuan Duanmu untuk pindah dan tinggal bersamanya. Dia tidak tahan lagi melihat mereka tinggal di rumah itu karena kondisinya yang sudah sangat rusak, meskipun dia tahu bahwa mereka pasti memiliki kenangan di rumah itu. Yang mengejutkannya, ternyata cukup mudah untuk meyakinkan mereka untuk tinggal bersamanya. Alasan yang dia berikan adalah karena wanita itu bekerja untuknya, dia akan menawarkan kamar di rumah kepala desa yang besar itu sebagai asrama karyawan, tetapi wanita itu bahkan tidak perlu mendengar itu untuk setuju pindah tinggal bersamanya. Lin Fan benar-benar tidak tahu bahaya macam apa yang telah ia undang ke rumahnya. Ketika dia turun, dia mendapati bahwa para gadis sudah duduk di sana sedang sarapan dan ada satu orang lagi yang juga berada di sana. Saat melihat Lin Fan masuk, wajahnya langsung memerah setelah mengingat kejadian kemarin. Ia pun menunduk melihat tubuhnya sendiri dan wajahnya semakin memerah. Lin Fan mengamatinya dengan saksama dan mendapati bahwa ia mengenakan pakaian yang jauh lebih ketat dibandingkan kemarin. Ia sama sekali tidak memperlihatkan kulitnya dibandingkan sebelumnya. Namun, cuaca semakin dingin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, meskipun para kultivator sebenarnya tidak perlu khawatir tentang dingin karena mereka memiliki energi spiritual. Alasan sebenarnya mengapa Mu Baobao membungkus dirinya begitu rapat adalah karena bekas-bekas aneh yang tertinggal di sekujur tubuhnya setelah kejadian semalam. Ada bekas gigitan, bekas tangan, dan bekas-bekas lainnya di sekujur tubuhnya, tentu akan sangat memalukan jika ada orang yang melihatnya. Dia bisa saja menyembuhkan luka-luka itu dengan energi spiritualnya jika dia mau, tetapi entah mengapa, dia tidak ingin melakukannya. Seolah-olah ketika dia melihat tanda-tanda aneh ini, dia merasa lebih dekat dengan Lin Fan. Setelah duduk, Duanmu Ming Yue membawakan sarapannya. Sejak ia tinggal di sini, ia telah mengurus semua pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak, yang benar-benar membuatnya malu. Namun, ia hanya mengatakan bahwa itu adalah caranya menunjukkan rasa terima kasih atas bagaimana ia telah merawatnya, jadi ia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasan. Tentu saja, makanan yang dia buat enak sekali, jadi sebenarnya dia tidak benar-benar mengeluh. Sembari makan, Lin Fan mengangkat beberapa topik yang berkaitan dengan misinya. Pertama, dia ingin membicarakan tentang bagaimana mereka akan merekrut orang ke dalam sekte cinta dan bagaimana mereka akan membangun kembali sekte tersebut. Mu Baobao tidak lagi bersikap malu-malu ketika topik ini diangkat. Dia langsung berkata, "Baiklah, kita harus mengadakan perekrutan terbuka dan mendapatkan sebanyak mungkin murid berbakat." Saat mengatakan itu, matanya berbinar penuh harapan. Dia telah melihat betapa besar dan berpengaruhnya kota bawah tanah Lin Fan di daerah itu. Selama mereka mengadakan perekrutan sekte dari sini, sudah pasti banyak orang akan datang untuk bergabung. Belum lagi ada cabang persekutuan tentara bayaran di sini, jadi akan ada juga tentara bayaran yang tertarik untuk bergabung. Para tentara bayaran adalah orang-orang yang sudah memiliki pijakan di dunia kultivasi, dan selama mereka menerima sumber daya yang dimiliki sekte cinta, mereka pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Mu Baobao sudah bisa melihat harapan untuk membangun kembali sekte cinta ke tingkat yang sama seperti sebelumnya. Namun Lin Fan menghentikan semua itu dengan satu kata, "Tidak." Mu Baobao menoleh dan menatap Lin Fan dengan ekspresi sedih sambil bertanya, "Mengapa tidak? Bukankah ini yang terbaik untuk sekte cinta? Kita membutuhkan murid jika ingin membangun kembali sekte ini." Lin Fan hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, "Tapi jika kita mengadakan perekrutan terbuka, pesan apa yang akan disampaikan?" Mu Baobao bingung dan bertanya, "Bukankah kita sedang mencari murid? Wajar kan kalau sekte mencari murid?" Lin Fan menjelaskan dengan suara tenang yang sama, "Ini bukan hanya memberitahu semua orang bahwa kita sedang merekrut, tetapi sekte cinta yang sedang merekrut. Bagian terpentingnya adalah bahwa ini adalah sekte cinta." Mu Baobao awalnya masih bingung, tetapi setelah memikirkan perkataan Lin Fan, dia menyadari maksudnya. "Orang-orang yang menghancurkan sekte cinta," ucapnya dengan suara sedih. Lin Fan mengangguk sebelum melanjutkan, "Ya, bukan hanya dunia yang akan mengetahui tentang kebangkitan sekte cinta. Musuh juga akan tahu bahwa sisa-sisa sekte cinta masih bertahan dan ketika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim orang untuk menghabisi sekte cinta. Karena mereka sudah mengirim para ahli untuk menghancurkan sekte cinta, tentu saja mereka tidak akan membiarkan sisa-sisa sekte cinta bertahan."
Ekspresi sedih Mu Bao Bao semakin bertambah sebelum dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membangun kembali sekte ini jika kita tidak bisa merekrut murid? Lin Fan hanya berkata sambil tersenyum, siapa bilang kita tidak bisa merekrut murid? Mu Bao Bao sekali lagi menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, tapi bagaimana kita merekrut murid jika kita tidak bisa mengadakan perekrutan umum? Orang-orang yang memiliki bakat kultivasi itu langka dan tidak bisa ditemukan di mana saja. Lin Fan hanya berkata, yang terpenting bukanlah orang-orang yang berbakat, melainkan orang-orang yang setia saat ini. Mu Bao Bao tampak berpikir sebaliknya, tetapi dia juga menunggu Lin Fan menjelaskan terlebih dahulu. Lin Fan berkata, saat ini, sekte cinta tidak memiliki apapun selain warisan yang kau miliki. Jadi, tanpa sesuatu yang mengikat mereka, mengapa orang-orang berbakat datang ke sekte kita? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan orang-orang yang akan tetap setia kepada sekte meskipun mereka tidak memiliki bakat. Kita bisa mendapatkan orang-orang berbakat di masa depan ketika sekte ini sudah berkembang, tetapi saat ini bahkan belum ada sekte. Mu Bao Bao masih menunjukkan ekspresi enggan, tetapi dia harus mengakui bahwa Lin Fan benar. Jadi pada akhirnya, dia mengangguk setuju dengan saran Lin Fan untuk merekrut orang-orang dari kota ke sekte untuk saat ini. Namun, seiring semakin banyak orang yang tiba di kota ini, tidak semuanya dapat dipercaya karena mereka hanya sekadar lewat. Orang-orang yang dimaksud Lin Fan adalah orang-orang yang berada di desa ketika Lin Fan menyelamatkannya. Mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya setia kepada Lin Fan dan dapat dianggap sebagai orang-orang yang paling dipercaya di sini. Jadi, meskipun Mu Bao Bao agak tidak senang dengan hasilnya, dia tetap pergi untuk menguji anak-anak di kota itu untuk melihat apakah mereka mampu berkultivasi. Xiao Yue dan Lala pergi untuk membantunya, tetapi Yuelan tetap tinggal karena Lin Fan memiliki hal lain yang ingin dibicarakan. Lin Fan bertanya padanya dengan suara serius, apakah mungkin untuk membawa penduduk desa di sekitarnya ke kota ini? Yuelan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini sambil menatap Lin Fan dengan tatapan ragu. Berdasarkan apa yang dikatakan Lin Fan, dia bisa menebak apa yang dipikirkan pria itu, tetapi jika ini benar, maka kota itu hanya memiliki lahan terbatas untuk berkembang karena ada desa-desa lain di sekitarnya yang juga menempati lahan tersebut. Desa-desa ini dilindungi oleh kekaisaran selama mereka membayar pajak, sehingga Lin Fan tidak dapat memperluas wilayahnya tanpa menyinggung kekaisaran. Jadi, yang dimaksud Lin Fan dengan ucapannya adalah untuk menggabungkan desa-desa ke dalam kota. Dengan menyerap desa-desa tersebut, kota bawah tanah akan mendapatkan lebih banyak penduduk, tetapi pada saat yang sama, mereka harus membayar pajak yang pernah dibayarkan oleh desa-desa tersebut. Apapun yang terjadi, kekaisaran tidak akan mengizinkan pengurangan pajak, hanya peningkatan. Namun tujuan utama dari penggabungan desa-desa ini adalah untuk menjadi cukup besar sehingga dapat dianggap sebagai kota. Menjadi penguasa kota berarti seseorang telah mencapai cukup banyak hal untuk berkontribusi pada kekaisaran dan akan menerima perlindungan dari kekaisaran. Ini bukan hanya kehormatan besar, tetapi juga cara yang bagus untuk melindunginya dan sekte cinta. Itu karena kekaisaran setidaknya mampu mendominasi sekte-sekte yang lebih kecil dan menandingi beberapa sekte berukuran sedang, jadi, jika mereka diakui oleh kekaisaran, maka sekte cinta akan memiliki lebih sedikit hal untuk dikhawatirkan di masa depan. Namun, bagaimana mungkin mencaplok desa-desa semudah itu? Manusia itu kompleks dan sulit untuk meyakinkan mereka melakukan sesuatu jika mereka tidak mau melakukannya. Jadi satu-satunya cara untuk menyerap desa-desa itu adalah dengan membiarkan orang-orang yang tinggal di sana datang ke kota bawah tanah secara sukarela. Itulah pertanyaan sebenarnya yang Lin Fan ajukan kepada Yuelan. Bagaimana mereka bisa meyakinkan penduduk desa ini untuk bergabung dengan kota mereka? Yuelan mengerutkan alisnya untuk memikirkan hal ini sejenak sebelum berkata, kita baik-baik saja dalam hal uang untuk membayar pajak tambahan, tetapi, kalau soal pekerjaan, tidak banyak yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Jadi sangat kecil kemungkinan kita bisa meyakinkan mereka untuk bermigrasi ke sini. Di kota itu terdapat cabang persekutuan tentara bayaran, dan sebagai sebuah bisnis, tentu saja persekutuan tentara bayaran harus membayar pajak kepada kota. Mengingat besarnya cabang persekutuan tentara bayaran, jumlah pajak yang harus dibayar bukanlah jumlah yang kecil. Lalu ada ruang bawah tanah yang mereka kelola bersama dengan persekutuan tentara bayaran,
uang yang diperoleh dari sana bukanlah jumlah yang sedikit karena ada banyak material berharga yang berasal dari sana. Pada saat yang sama, Persekutuan Tentara Bayaran memberikan sebagian keuntungan kepada kota karena ruang bawah tanah itu ditemukan di kota ini. Jadi, sama sekali tidak ada masalah soal uang. Satu-satunya masalah adalah tidak ada cukup peluang kerja yang berarti, sehingga tidak ada yang menarik orang untuk pindah ke sini. Lagi pula, ruang bawah tanah itu mengelola dirinya sendiri dan tidak perlu ada orang yang bekerja di sana, jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang tersedia di sana. Ruang bawah tanah itu adalah daya tarik utama kota ini, jadi tidak banyak hal lain yang ada di sini. Meskipun ada beberapa toko yang mulai dibuka karena orang-orang perlahan datang untuk melayani para tentara bayaran yang berkumpul untuk menjelajahi ruang bawah tanah, itu masih jauh dari cukup untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai. Kecuali ada bisnis baru lain yang dimulai di kota itu, maka mustahil untuk menyerap semua desa, atau setidaknya mustahil untuk menyerapnya secara damai. Namun, menggunakan kekerasan untuk menyerap mereka juga memiliki masalah tersendiri, jadi Yuelan ingin menghindari solusi itu. Lin Fan tentu saja memahami hal ini, itulah sebabnya dia sudah melakukan persiapan. Ketika mendengar apa yang dikatakan Yuelan, dia tidak menunjukkan ekspresi tidak senang, melainkan tersenyum. Yuelan bingung melihat senyum itu, tetapi dia tetap menunggu Lin Fan menjelaskan karena dia tahu bahwa Lin Fan ingin mengatakan sesuatu. Lin Fan membuatnya menunggu sebentar sebelum berkata, bagaimana jika kukatakan bahwa ada urat biji yang berada di dekat kota ini? Urat biji. Yuelan mengulanginya dengan ekspresi bingung di wajahnya sebelum matanya tiba-tiba terbelalak kaget dan dia bertanya, kau bercanda? Kau bilang ada urat biji di dekat kota ini. Lin Fan hanya mengangguk sebelum mengeluarkan sebuah batu dari cincin penyimpanannya, namun ini bukan sembarang batu. Ketika Yuelan melihatnya lebih dekat, dia bisa tahu bahwa itu adalah biji logam, bukan batu biasa. Lalu dia berdiri dan mengambil batu itu, memutarnya di depan wajahnya, memperhatikan setiap bagiannya seolah-olah dia ingin melihat menembus batu itu. Saat dia terus menatap batu itu, ekspresi terkejut di wajahnya semakin lama semakin jelas hingga berubah menjadi ketidakpercayaan total. Sebagai seorang pedagang, ia secara alami memiliki kemampuan untuk menilai barang. Ini adalah sesuatu yang telah ia latih sejak muda karena ayahnya bersikeras, dan pada akhirnya hal itu menjadikannya pedagang yang hebat, jadi ia senang telah melakukannya. Dengan kemampuan penilaiannya, dia dapat memastikan bahwa bongkahan batu ini memang biji besi, tetapi bukan biji besi biasa. Jika memang biji besi biasa, bagaimana mungkin dia begitu terkejut? Dari penilaiannya, dia dapat menyimpulkan bahwa kualitas biji besi ini melampaui hampir semua biji besi lain yang saat ini ada di pasaran. Jenis biji besi ini biasanya ditimbun oleh keluarga kerajaan kekaisaran untuk penggunaan pribadi mereka, bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang biasa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan bisa menggunakannya. Lagi pula, kota ini mendapat dukungan dari Persekutuan Tentara Bayaran. Ditambah lagi, dengan letaknya yang terpencil, ada banyak waktu untuk menunda berita ini sehingga pasukan lain dapat menetap di sini untuk menghalangi pemerintah. Namun, semua itu akan bergantung pada seberapa baik perencanaannya. Jika para pejabat pemerintah mengetahui hal ini sebelum semuanya siap, maka semuanya akan berakhir. Setelah pikiran itu terlintas di benaknya, Yuelan segera bertanya, siapa lagi yang tahu tentang ini sekarang? Lin Fan dengan tenang berkata, hanya kau dan aku. Yuelan mengerutkan alisnya sambil bertanya, apakah kau yakin tidak ada orang lain yang tahu? Lin Fan mengangguk tegas. Dia begitu yakin karena dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Urat biji besi ini bukanlah urat yang terbentuk secara alami, melainkan urat yang ia buat. Sebenarnya, ia membelinya dari sistem Master Dungeon dan menempatkannya di dekat kota-kota. Namun, yang mengejutkannya, urat biji besi ini bahkan tidak semahal mesin pembuat makanan. Harganya sangat murah sehingga dia bahkan ingin membeli beberapa lagi. Seandainya tidak karena anggapan bahwa menemukan semua urat biji besi ini sekaligus akan terasa aneh, mungkin dia benar-benar akan melakukannya. Belum lagi biji besi yang dihasilkan oleh sistem tersebut, bagaimana mungkin itu adalah biji besi biasa. Kemurnian biji-biji tersebut tidak tertandingi oleh biji besi yang saat ini ada di pasaran. Biji besi ini dapat dianggap sebagai produk kelas atas. Yuelan mengerutkan alisnya untuk berpikir sejenak. Sambil berpikir, dia menggambar garis-garis di udara seolah sedang merencanakan sesuatu.
Lin Fan tidak keberatan dan hanya menunggu dengan tenang sampai wanita itu selesai. Setelah terasa seperti selamanya, Yuelan akhirnya menatap Lin Fan dan berkata, bahwa aku ke sana malam ini. Aku ingin memeriksanya lagi untuk melihat prospeknya. Jika memang seperti yang kau katakan, maka kita mungkin akan mendapatkan jackpot dan masalah yang harus segera diselesaikan. Lin Fan mengangguk setuju. Setelah masalah itu terselesaikan, Yuelan tak kuasa menatap Lin Fan dengan tatapan ragu. Lin Fan tentu saja melihat ini dan dia bertanya, ada apa? Yuelan ragu sejenak sebelum bertanya, bagaimana Anda menemukan urat biji besi ini sementara penduduk desa yang telah tinggal di sini sejak lama tidak pernah menemukannya? Lin Fan mengangkat bahu dengan tenang sebelum berkata, orang-orang ini mungkin sudah lama tinggal di sini, tetapi sebagian besar dari mereka adalah petani. Mereka tidak tahu apa-apa tentang menemukan dan mengidentifikasi biji, jadi wajar jika mereka tidak pernah mengetahuinya. Apalagi, urat biji besi berada beberapa meter di bawah tanah, jadi biasanya tidak terlihat. Meskipun tampak tenang di permukaan, Lin Fan sebenarnya sedang panik. Itu karena dia tidak pernah memberitahu Yuelan atau gadis-gadis lain tentang keberadaan sistemnya. Sistemnya adalah hal terpenting baginya. Dia tidak ingin membahayakan dirinya sendiri dengan mengungkapkannya atau disebut gila, jadi dia menyembunyikannya bahkan dari gadis-gadis dalam hidupnya. Belum lagi, di setiap novel yang dibacanya, selalu ada saja hal yang salah ketika sistemnya terungkap. Dengan Yuelan mengajukan begitu banyak pertanyaan, sulit baginya untuk menjelaskannya tanpa menyebutkan sistemnya. Yuelan merasa alasan itu masuk akal, tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang janggal. Namun dia tidak tahu apa itu, jadi dia hanya menerimanya dan melanjutkan hidupnya. Lagi pula, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih metalik yang lebih penting baginya. Urat besi. Jika urat besi ini benar-benar seperti yang digambarkan Lin Fan, maka itu akan menjadi hal yang menentukan kemakmuran kota tersebut. Jadi untuk saat ini, dia harus fokus pada urat besi tersebut. Yuelan masih sibuk dengan jadwalnya yang biasa, jadi dia tidak bisa langsung pergi bersamanya. Apalagi jika mereka pergi sekarang, mereka akan menarik banyak perhatian. Ini adalah sesuatu yang perlu mereka rahasiakan sampai waktu yang tepat, jadi sebaiknya mereka tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar kota untuk memeriksa urat biji besi setelah makan malam saat hari mulai gelap. Alasan yang akan mereka berikan kepada orang lain adalah jalan-jalan dan kencan setelah makan malam. Yuelan benar-benar tidak punya banyak waktu, jadi setelah menyiapkan ini, dia segera pergi untuk mengurus tugas-tugas rutinnya. Sekarang setelah orang-orang yang dibawanya telah dilatih, tugas-tugas kepala desa yang sebelumnya diemban Lin Fan telah diambil alih oleh mereka. Selain sesekali harus menandatangani beberapa dokumen, dia bisa memiliki lebih banyak waktu luang, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk hal-hal lain di kota atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ruang bawah tanah. Namun untuk saat ini, dia masih memiliki waktu yang telah dia sisihkan untuk misi tersebut, jadi dia masih bebas untuk sisa hari itu. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke persekutuan tentara bayaran untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Namun, setibanya di sana, ia langsung ditarik ke sebuah ruangan pribadi oleh Tian-Tian. Lin Fan benar-benar terkejut dengan hal ini, tetapi dia tetap mengikutinya masuk ke dalam ruangan. Setelah pintu tertutup, tangannya menyentuh dada dan hendak membuka kancing bajunya ketika tiba-tiba wanita itu bertanya dengan suara bingung, "Apa yang sedang kau lakukan?" Lin Fan menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Bukankah kau yang menyeretku ke sini untuk itu?" Tian-Tian harus berpikir sejenak tentang maksud Lin Fan sebelum wajahnya tiba-tiba memerah. Dia menjadi marah karena malu dan menatapnya tajam sambil berkata, "Apakah hanya itu yang kau pikirkan?" Lin Fan terbatuk canggung dan tersenyum canggung sebelum bertanya, "Oh, lalu untuk apa kau memanggilku?" Tian-Tian melambaikan tangannya di depan wajahnya dan mengambil beberapa detik untuk menenangkan diri sebelum kembali memasang ekspresi serius seperti sebelumnya. Dia tidak langsung berbicara dan memberi isyarat agar dia duduk. Setelah mereka berdua duduk, dia berkata, "Aku punya kabar dari Sunset City, ini tentang misi yang sangat kau minati." Lin Fan langsung mengerutkan alisnya saat mendengar itu. Misi yang dimaksud adalah misi tentang Xiao Yue, misi yang awalnya mencarinya hingga akhirnya membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang pasti akan memengaruhinya di masa depan karena mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya menyembunyikan diri dari keluarga Seng jika mereka
begitu bertekad untuk menyingkirkan mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Fan adalah mencoba mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang mereka sebelum mereka datang. Hanya dengan informasi yang ada, ia mampu menyusun rencana yang tepat untuk menangani mereka saat mereka tiba. Lin Fan mengangguk dan bertanya, "Ada apa?" Tian-Tian menghela napas sebelum mengambil sebuah dokumen dan meletakkannya di depan Lin Fan. Kemudian dia berkata, "Lihat sendiri." Lin Fan mengambil dokumen itu dan saat membacanya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya lebih dalam lagi. Dokumen ini adalah dokumen internal dari Persekutuan Tentara Bayaran dan Kota Matahari Terbenam. Dokumen ini memberitahunya bahwa misi tentang Xiao Yue telah diterima baru-baru ini dan bahwa ada sekelompok orang yang saat ini sedang menuju kota ini bersama orang yang menerima misi tersebut. Orang yang menerima misi itu hanyalah seorang tentara bayaran peringkat D, tetapi orang-orang yang dibawanya jelas bukan orang-orang lemah. Tian Xue secara pribadi telah memeriksa kultivasi mereka untuknya setelah diminta oleh Tian-Tian, dan dia memperkirakan mereka berada di sekitar alam pengumpul Qi ke-6, dengan pemimpinnya berada di alam pengumpul Qi ke-7. Siapapun yang mampu mengumpulkan kekuatan semacam ini jelas bukan orang biasa, pasti ada faksi kuat yang mendukung mereka. Dokumen itu tidak menyebutkan siapa orangnya, tetapi Lin Fan tahu persis siapa orang itu. Jika bukan karena keluarga Seng, adakah orang lain yang mampu mengirimkan pasukan sebesar itu? Ini adalah sesuatu yang harus dia tangani, jika tidak, akan berbahaya saat mereka tiba. Lin Fan tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk datang ke kota ini, tetapi dia tahu bahwa begitu mereka sampai di sini, mereka pasti akan mengenali Xiao Yue saat melihatnya. Kota ini tidak sebesar kota besar, jadi tidak semudah bersembunyi seperti di kota besar. Dia juga tidak ingin anjing itu bersembunyi di tempat penampungan hewan peliharaan seumur hidupnya karena itu bukanlah metode yang berkelanjutan. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengurus kelompok ini sebelum mereka tiba di kota penjara bawah tanah. Adapun alasan mengapa mereka datang ke kota bawah tanah itu, semuanya hanyalah kebetulan. Orang-orang dari keluarga Seng telah menawarkan hadiah untuk informasi apapun tentang wanita tersebut untuk misi itu. Jadi ada seseorang yang memanfaatkan hal ini. Mereka telah mendengar tentang popularitas kota bawah tanah itu dan menggunakan hal itu untuk menipu orang-orang dari keluarga Seng. Karena kota bawah tanah itu sangat terpencil, akan membutuhkan waktu lama bagi orang-orang dari keluarga Seng untuk memeriksanya dan kembali. Orang ini berencana mengambil uang itu dan melarikan diri pada saat itu. Sayang sekali, trik mereka secara tidak sengaja tepat sasaran dan mengarahkan keluarga Seng ke arah yang benar. Lin Fan terdiam cukup lama. Melihatnya begitu termenung, Tian-Tian tak kuasa berkata, "Katakan padaku apa yang salah." Sampai sekarang pun, Lin Fan belum memberitahu Tian-Tian alasan mengapa dia begitu peduli dengan misi ini, jadi Tian-Tian masih belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Fan mendongak menatapnya dan setelah jeda sejenak, dia menjelaskan semua yang sedang terjadi. Saat mendengarkan, Tian-Tian awalnya mengangguk setuju, tetapi ia mengerutkan alisnya ketika mendengar lebih banyak cerita. Kemudian ketika keluarga Seng disebutkan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya lebih dalam. Itu karena dia lebih mengetahui kekuatan keluarga Seng daripada Lin Fan. Setelah Lin Fan selesai menjelaskan, ia terdiam menunggu respons Tian-Tian, tetapi respons itu tak kunjung datang. Tian-Tian tetap termenung seperti beberapa menit. Yang lalu, setelah hening selama 1 menit penuh, Tian-Tian akhirnya berkata sambil menghela napas, "Sepertinya kau telah terjebak dalam masalah besar, ya." Lin Fan hanya mengangguk dengan senyum pahit di wajahnya. Lalu Tian-Tian bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Lin Fan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Aku harus mengurus kelompok ini sebelum mereka tiba di kota." Itulah rencananya, untuk mengurus mereka sebelum mereka tiba. Jika dia mengurus mereka setelah mereka tiba di kota, maka itu akan menarik perhatian ke kota dan lebih banyak orang dari keluarga Seng akan datang untuk menyelidiki. Jadi satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian itu adalah dengan membunuh kelompok dari keluarga Seng ini dalam perjalanan mereka ke kota, lalu membuat petunjuk yang mengarah ke arah lain. Kelompok berikutnya dari keluarga Seng akan mengikuti petunjuk-petunjuk ini dan akhirnya ketika mereka mencapai jalan buntu, mereka akan menyerah karena tidak ada petunjuk lebih lanjut. Lagi pula, mereka tidak akan berpikir bahwa Lin Fan cukup bodoh untuk kembali ke kota penjara bawah tanah setelah apa yang terjadi. Tian-Tian awalnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kemudian dia berkata,
ini mungkin berhasil, tetapi ini adalah keluarga Seng, jadi siapa yang tahu trik apa yang mereka miliki. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya lagi sambil bertanya, apa yang istimewa dari keluarga Seng? Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir dan berkata, keluarga Seng tidak mudah didekati, mereka jauh lebih istimewa daripada semua keluarga lain yang memiliki hubungan dengan sekte. Lin Fan mengerutkan alisnya lebih dalam lagi sambil bertanya, apa maksudnya itu? Tian menyipitkan matanya menatap Lin Fan sambil berkata, keluarga Seng terkait dengan sekte langit. Mereka adalah sekte terbesar di kekaisaran kita, satu-satunya yang bahkan dapat menandingi kekuatan kekaisaran. Mereka adalah sekte yang dianggap hanya berada di urutan kedua setelah 5 sekte besar. Mereka sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Lin Fan tampak bingung karena dia masih belum banyak tahu tentang hierarki sekte. Dia memang pernah mendengar sedikit tentang itu dari Mu Baobao, tetapi mereka tidak banyak berdiskusi semalam. Tian melihat ekspresi bingung itu dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, kamu hanya perlu tahu bahwa keluarga Seng tidak mudah diprovokasi. Lin Fan mengangguk sebelum berkata, kalau begitu saya permisi dan Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Tian berdiri dan menangkapnya saat dia hendak pergi. Kemudian ketika Lin Fan berbalik dan menatapnya dengan bingung, dia berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku tidak akan membantu. Tidak lama setelah pertemuan mereka, Lin Fan dan Tian segera kembali ke rumah Lin Fan untuk menjemput Xiao Yue, Lala, dan Mu Baobao sebelum meninggalkan kota. Mereka meninggalkan catatan untuk Yue Lan agar mengurus semuanya dengan Duan Mu Ming Yue sebelum pergi. Duan Mu Yi telah mengantar mereka pergi, tetapi jelas dari raut wajahnya bahwa dia ingin ikut bersama mereka. Namun, Lin Fan tidak akan pernah mengizinkannya karena ini bukan perjalanan yang menyenangkan, melainkan perjalanan yang berbahaya. Belum lagi mereka akan keluar untuk membunuh orang. Dia masih gadis muda, dia tidak ingin membiarkannya terpapar hal-hal seperti itu Abi. Meskipun ini adalah dunia yang seperti itu. Dia ingin melindungi kepolosannya selama mungkin, tetapi sangat disayangkan bahwa dia telah lama kehilangan kepolosannya, dia hanya tidak tahu bahwa itu telah terjadi. Adapun Lala yang ikut serta, dia masih berada di alam pengumpulan Ki kelima, jadi dia lebih lemah daripada musuh yang datang. Namun, dengan teknik kultivasi tubuhnya, dia masih mampu melawan seseorang di alam pengumpulan Ki keenam. Itulah sebabnya Lin Fan merasa yakin untuk membiarkannya ikut. Namun tentu saja, jaminan terbesar adalah Mu Baobao, kultivator alam inti emas ini. Dia baru menghabiskan 1 hari bersama gadis-gadis ini dan dia sudah akrab dengan mereka seperti saudara perempuan. Lin Fan benar-benar takjub melihat betapa cepatnya dia beradaptasi. Mereka segera berangkat dengan kereta yang ditarik oleh Hai, yang memungkinkan mereka bergerak lebih cepat daripada kebanyakan kereta lainnya. Hanya butuh sekitar 1 hari bagi mereka untuk mencapai lokasi yang telah mereka pilih untuk penyergapan mereka. Ini adalah sebuah desa kecil yang terletak di antara kota matahari terbenam dan kota penjara bawah tanah, dan tidak peduli rute mana yang diambil, mereka pasti akan melewati desa ini. Jadi mereka yakin bahwa rombongan keluarga Seng yang akan datang pasti akan melewati tempat ini. Tentu saja, dengan perbedaan kecepatan dan kondisi geografis, mereka tiba di desa jauh lebih cepat daripada kelompok keluarga Seng. Masalahnya adalah desa itu jauh lebih dekat ke kota daripada yang diinginkan Lin Fan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada tempat lain di mana semua jalur berbeda berkumpul seperti ini, jadi ini adalah satu-satunya tempat yang aman bagi mereka untuk memasang jebakan. Jika mereka mendirikan tempat itu di tempat lain, kemungkinan besar kelompok keluarga Seng tidak akan mampir ke sana. Jadi, meskipun dia tidak suka betapa dekatnya tempat itu, dia tidak punya pilihan selain memasang jebakan di sini. Berdasarkan kronologi waktu, masih ada sekitar 1 atau 2 hari sebelum rombongan keluarga Seng tiba, jadi mereka masih punya banyak waktu. Namun, untuk memastikan tidak ada yang salah, meskipun sudah malam ketika mereka tiba, mereka sudah mulai mengintai area tersebut untuk mencari tempat yang untuk melakukan penyergapan. Mereka tidak membutuhkan waktu lama karena tidak banyak yang ada di sekitar area ini, itu hanyalah sebuah desa biasa. Jadi, hanya butuh sedikit waktu untuk menemukan tempat yang tepat untuk memasang jebakan. Desa itu tidak memiliki penginapan karena hanya desa kecil, jadi akhirnya mereka berkemah di hutan. Meskipun jika dia mau, dia bisa menggunakan ruang penyimpanan hewan peliharaan, tetapi dia belum memberitahu Tian dan Mu Baobao tentang hal itu.
Keesokan paginya, mereka pergi menemui kepala desa untuk membicarakan tentang menyewa beberapa orang untuk menjaga jalan bagi mereka. Meskipun kepala desa bingung mengapa mereka menginginkan hal itu, setelah menunjukkan surat izin tentara bayaran mereka dan memberinya hadiah yang berkilauan, kepala desa langsung diam dan membantu mereka. Lin Fan tak kuasa menahan napas dalam hati sambil berpikir, uang memang benar-benar penggerak dunia. Sisa hari itu dihabiskan untuk merencanakan jebakan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sesuai dugaan, mereka menerima laporan bahwa rombongan keluarga Seng akan tiba keesokan harinya dan mereka segera mengambil posisi, menunggu kedatangan mereka. Rombongan keluarga Seng menempuh perjalanan di sepanjang jalan dalam keheningan. Di barisan depan kelompok ini terdapat pelayan yang sama yang pernah mendampingi Tuan Muda Seng di lelang beberapa bulan lalu. Namun, penampilannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Wajah mudanya yang dulu tampak awet muda kini telah sirna, ia terlihat seperti telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Rambutnya sudah mulai memutih dan kerutan memenuhi wajahnya, tetapi aura yang terpancar darinya tak bisa disangkal. Dia masih berada di alam pengumpulan Ki Ketujuh. Dia adalah pemimpin kelompok yang telah dikirim ke kota penjara bawah tanah, tetapi alih-alih mengatakan bahwa mereka dikirim ke kota penjara bawah tanah, seharusnya dikatakan bahwa mereka telah diseret ke sini olehnya. Para bawahan keluarga Seng lainnya jelas tidak seantusias pelayan Tuan Muda Seng ini untuk pergi ke kota bawah tanah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya ketika mereka diperlihatkan tanda pengenal Tuan Muda Seng. Ini adalah tanda pengenal pribadi Tuan Muda Seng, yang melambangkan status yang tidak akan pernah bisa mereka lawan. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti pelayan itu. Nama pelayan itu adalah Yu Song dan dia adalah salah satu pelayan utama di bawah Tuan Muda Seng. Mereka mengenali hal ini, jadi mereka tidak pernah meragukan tanda yang ditunjukkan Tuan Muda Seng kepada mereka. Meskipun dari penampilannya, Yu Song jelas tidak terlihat seperti pelayan keluarga Seng. Selain penampilannya yang terlihat jauh lebih tua, pakaiannya juga dalam kondisi yang sangat buruk. Seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi padanya atau seperti apa penampilannya. Namun ada kobaran api yang menyala di matanya, kobaran api yang seolah menunjukkan kemarahannya terhadap dunia. Seolah-olah dia ingin membalas dendam kepada seluruh dunia. Ketika rombongan mereka tiba di desa, hari sudah malam, tetapi Yu Song tidak mengizinkan rombongan itu beristirahat. Para anggota kelompok keluarga Seng jelas terlihat lelah setelah perjalanan yang terburu-buru, tetapi Yu Song tidak mempedulikan hal itu. Dia hanya mengeluarkan tanda pengenal Tuan Muda Seng dan menunjukkannya kepada semua orang. Di hadapan token ini, tidak ada yang bisa dikatakan oleh orang-orang ini. Jadi mereka hanya bisa menggerutu sedikit, tetapi mereka membiarkan kereta mereka melanjutkan perjalanan melewati desa tanpa berhenti sedetik pun. Yang tidak mereka sadari adalah ada mata-mata yang mengawasi mereka. Setelah mata-mata itu melihat mereka melewati desa, mereka mengirimkan seekor burung dengan sebuah pesan lalu kembali menjalani kehidupan mereka. Burung itu terbang pergi, lebih cepat dari kereta kuda dan mendarat di suatu tempat di hutan di depan kereta kuda, lalu hinggap di tangan seseorang yang sedang menunggu di sana. Kereta kuda itu dengan cepat melintasi jalan, tetapi beberapa saat setelah meninggalkan desa, mereka tiba-tiba berhenti karena ada sesuatu di jalan yang menghalangi jalan mereka. Terdapat beberapa batang pohon yang diletakkan melintang di jalan, menghalangi jalan bagi siapapun yang ingin lewat. Ketika anggota kelompok keluarga Seng melihat ini, mereka sama sekali tidak terkejut atau takut. Mereka tahu bahwa ini adalah trik umum yang digunakan oleh bandit untuk menghentikan orang menyeberang jalan, tetapi jika bandit biasa mencuri dari mereka, bukankah mereka sudah gila? Semua anggota kelompok keluarga Seng adalah kultivator, dan yang terlemah di antara mereka bahkan berada di alam pengumpulan Ki ke-6. Yang terlemah di antara mereka bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh bandit biasa, dan mereka ingin merampoknya. Ini tadinya cuma lelucon. Setelah berhenti di depan batang kayu yang tumbang, anggota kelompok keluarga Seng menunggu kemunculan para bandit yang akan menyusul. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak ada satupun bandit yang muncul. Bahkan setelah menunggu beberapa menit, tidak ada seorang pun yang muncul di sekitar mereka. Kelompok keluarga Seng tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alis saat melihat ini. Mungkinkah ini bukan serangan bandit, melainkan hanya kecelakaan biasa? Namun jika memang demikian, dari mana asal data log ini? Mereka tak bisa menahan perasaan tidak enak saat pikiran itu terlintas di benak mereka, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitar mereka.
Seolah-olah tidak ada seorang pun di dekat mereka sama sekali. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Namun karena tidak terjadi apa-apa, Yusong tidak membiarkan mereka berdiam diri. Lagi pula, dia sedang terburu-buru untuk mencapai kota bawah tanah untuk mencari Xiao Yue, jadi dia tidak bisa hanya berhenti di sini. Maka dengan satu perintah, para anggota kelompok keluarga Seng turun dari kereta mereka dan mulai memindahkan kayu-kayu gelondongan di jalan. Dengan kemampuan mereka dalam mengolah lahan, memindahkan kayu gelondongan menjadi mudah bagi mereka. Namun, pekerjaan ini sangat berisik, dan karena kebisingan serta pekerjaan tersebut mengalihkan perhatian mereka, mereka tidak menyadari perubahan aneh di sekitar mereka. Saat mereka mengangkat kayu-kayu gelondongan itu, air menggenang di ruang di atas mereka dan suhu di sekitar mereka turun. Sebelum anggota kelompok keluarga Seng sempat bereaksi, tiba-tiba air mengalir deras menimpa mereka. Mereka semua tidak tahan dengan tekanan air yang menerjang mereka dan tidak punya pilihan selain menutupi kepala mereka karena pilar air itu hampir menjatuhkan mereka ke tanah. Saat semburan air itu menghilang, semua anggota keluarga Seng telah berlutut dan basah kuyup. Mereka segera mendongak ke langit, tetapi mendapati bahwa langit benar-benar bersih dari awan. Mereka dapat melihat bulan dan bintang yang terang di langit, seolah-olah tidak ada satupun awan malam ini. Jadi, dari mana datangnya hujan deras tiba-tiba ini? Namun mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena perubahan berikutnya terjadi. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun drastis. Orang-orang yang basah kuyup itu tak kuasa menahan rasa menggigil meskipun mereka memiliki energi spiritual untuk menghangatkan tubuh. Suhu sangat dingin sehingga lapisan air di sekitar mereka mulai membeku hingga membentuk lapisan es di sekeliling mereka. Mereka segera menyadari bahwa lapisan es ini semakin menebal dan mereka perlahan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sebagai kultivator, pikiran mereka juga berkembang seiring dengan kultivasi mereka. Bahkan, orang bodoh pun akan bisa mengetahui bahwa ini adalah serangan dan bukan hanya fenomena alam. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyingkirkan es yang saat itu menumpuk di sekitar mereka. Namun, apa yang terjadi di sini? Mengapa es ini begitu kuat? Aku sama sekali tidak bisa menghancurkannya dengan energi spiritualku. Kata seseorang, sial, 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 esnya bahkan menyebar ke organ dalamku. Aku bisa merasakannya membekukanku dari dalam. Seseorang, serang aku dengan api dan bakar esnya. Aku tak peduli jika kau melukaiku, pokoknya serang aku dengan api. Situasinya telah mencapai titik di mana keputusasaan mulai muncul. Es itu begitu kuat sehingga membekukan mereka hingga ke inti tubuh mereka. Jika mereka tidak melakukan apapun, tidak akan lama sebelum mereka berubah menjadi es loli. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain selain menyalakan api dan membakar kayu-kayu yang telah mereka pindahkan. Tetapi mereka mendapati bahwa tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba menyalakan kayu-kayu itu, mereka tidak berhasil. Kayu-kayu gelondongan itu juga basah kuyup dan terdapat lapisan es yang terbentuk di sekelilingnya. Bahkan, ketika mereka menyentuh kayu-kayu gelondongan itu, mereka bisa merasakan dinginnya yang semakin membekukan mereka. Mereka yang lebih cerdas sama sekali tidak menggunakan kayu gelondongan, melainkan menggunakan ranting yang mereka gunakan untuk menyalakan api untuk membakar diri mereka sendiri secara langsung. Namun, mereka mendapati bahwa api tersebut sama sekali tidak mampu menghancurkan es yang mengelilingi mereka. Api itu hanya menyentuh es dan sama sekali tidak bisa melelehkannya. Mereka segera menyadari bahwa ini bukan es biasa, melainkan es yang terbentuk dari energi spiritual. Kecuali mereka memiliki api yang terbentuk dari energi spiritual yang lebih kuat daripada es energi spiritual. Ini, mustahil bagi mereka untuk mencairkannya. Meskipun mereka adalah kultivator alam pengumpul ki menengah, mereka adalah kultivator biasa yang tidak mempraktikkan teknik kultivasi khusus, sehingga mereka tidak dapat membentuk api energi spiritual. Lagi pula, jika mereka memiliki teknik kultivasi khusus seperti ini, apakah mereka masih akan bekerja untuk keluarga Seng? Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan es membekukan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan lapisan es menutupi mata mereka, melihat keputusasaan yang mereka alami saat mereka berubah menjadi patung es. Sama seperti itu, ada beberapa patung es yang dibuat di jalan ini. Pikiran terakhir mereka adalah menyesal telah mengikuti Yu Song ke sini. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka libatkan, tetapi jelas bahwa itu adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuan mereka.
Di dalam kereta, Yusong menyaksikan dengan kaget saat anak buahnya membeku menjadi patung es sebelum dengan cepat keluar dari kereta dan mencari tempat aman untuk berdiri. Dia tidak tahu apa yang membuat anak buahnya membeku, tetapi jelas bahwa musuh masih berada di luar sana dan dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia harus meningkatkan kewaspadaannya untuk memastikan bahwa dia tidak mengalami nasib yang sama seperti anak buahnya. Pada saat yang sama, dia bertanya, "Siapa yang menyerang kami? Tidakkah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang dari keluarga Seng? Apakah kalian benar-benar yakin untuk menyinggung keluarga Seng?" Dia tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaan ini, tetapi tiba-tiba terdengar suara berat yang berkata, "Itulah mengapa aku menyerangmu." Yusong gemetaran saat mendengar itu, tetapi alih-alih panik, dia malah tertawa dingin sambil berkata, "Jadi mereka akhirnya mengirim orang untuk menjagaku. Kupikir itu akan terjadi cepat atau lambat." Kemudian setelah jeda, dia berkata, "Tapi aku tidak ingat ada orang dari regu pembunuh keluarga Seng yang mampu menggunakan energi spiritual es." "Kau dari regu mana?" Lin Fan mengambil risiko dengan menjawab pertanyaan dari Yusong dan tampaknya pertaruhannya tepat karena ia mendapatkan lebih banyak informasi daripada yang ia harapkan dari Yusong. Namun sekarang, apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah, "Siapa bilang aku berasal dari keluarga Seng?" Kali ini, Yusong tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia terdiam sambil memasang wajah berpikir. Kemudian setelah beberapa detik, ia tiba-tiba berkata, "Kau. Ternyata kau." Saat dia mengatakan ini, wajahnya semakin dipenuhi amarah. Yusong tidak tahu di mana Lin Fan berada, tetapi dia berteriak di malam hari, "Ini semua karena kamu. Semua ini salah karena kamu." Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, tetapi dia tetap berkata, "Aku tidak pernah melakukan apapun padamu, tetapi kaulah yang ingin membunuhku." Apakah itu masuk akal? Kemarahan Yusong semakin membara ketika mendengar itu dan dia mulai tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kau tidak pernah melakukan apapun padaku. Kau tidak pernah melakukan apapun padaku." Tawanya tiba-tiba terhenti saat dia berkata dengan suara sedingin es, "Jika bukan karena tindakanmu, putriku tidak akan dikorbankan. Bisakah kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak melakukan apapun?" Lin Fan kali ini menjawab dengan tenang, "Jika bukan karena kau mencoba menculik seorang gadis yang tidak bersalah, semua ini tidak akan terjadi." Yusong sama sekali tidak mempedulikan ucapan Lin Fan dan berkata, "Gadis polos. Lalu kenapa kalau dia gadis polos? Bisakah dia dibandingkan dengan putriku? Apa kau benar-benar berpikir bahwa penduduk desa biasa seperti dia bahkan berharga di dunia ini?" Lin Fan semakin mengerutkan alisnya ketika mendengar ini dan ia tak kuasa menatap Xiao Yue di sampingnya, tetapi yang mengejutkannya, Xiao Yue tampak jauh lebih tenang daripada yang ia duga. Yusong terus berteriak, "Jika bukan karena tindakanmu, putriku tidak akan dijadikan pengganti. Putriku benar-benar kehilangan seluruh energi kehidupannya karena benih Taois. Bahkan istriku pun tidak luput dari nasib itu. Jika bukan karena kau mengganggu rencana Tuan Muda Seng, keluargaku tidak akan mati." Lin Fan tak kuasa menahan tawa kecil saat mendengar itu. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bertindak seegois ini sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa memang seperti inilah dunia ini. Mereka yang berkuasa adalah pihak yang memegang kendali, dan mereka yang tidak berkuasa hanya bisa mengikuti kehendak mereka sendiri. Lin Fan kemudian tak kuasa bertanya, "Lalu mengapa kau mencoba membunuhnya sekarang? Bukankah Tuan Muda Seng akan keberatan jika mengetahui kau membunuh barang berharganya?" Yusong tertawa dingin sebelum berkata, "Siapa peduli? Apakah masih ada yang tersisa untukku? Yang kuinginkan hanyalah kematianmu. Keluarlah dan hadapi aku seperti laki-laki sejati." Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat menyatukan petunjuk-petunjuk tersebut. Kata-kata pertama yang diucapkan Yusong adalah tentang keluarga Seng yang mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi mengapa keluarga Seng mengirim orang untuk membunuhnya? Kecuali jika dia mengkhianati mereka. Kemungkinan besar keluarga Seng bukanlah dalang di balik misi pembunuhan yang diajukan ke persekutuan tentara bayaran. Mungkin mereka pernah berada di balik misi pencarian Xiao Yue sebelumnya, tetapi jelas bukan misi pembunuhan ini karena setahu mereka Xiao Yue masih memiliki benih Taois. Ini adalah benda berharga, Tuan Muda Seng pasti tidak akan rela menghancurkannya semudah itu. Jadi itu pasti berarti bahwa, ini pasti semua adalah balas dendam pribadi orang ini. Lin Fan tak kuasa menahan rasa lega saat kesimpulan ini terlintas di benaknya,
tetapi ia tidak membiarkan dirinya bersantai karena tahu bahwa ia masih harus menghadapi hal ini. Lagi pula, orang ini entah bagaimana telah menipu anggota keluarga Seng untuk ikut dengannya, jadi mereka pasti akan datang dan memeriksa tempat ini. Dia harus memastikan bahwa dia tidak meninggalkan satupun petunjuk yang mengarah pada kesalahan kepadanya. Jadi tanpa membuang waktu, Lin Fan mengirimkan pilar air untuk jatuh ke arah Yu Song dan membekukannya seperti yang lainnya. Bahkan saat sekarat, Yu Song masih mengutuk Lin Fan dengan napas terakhirnya. Bahkan di dasar neraka sekalipun, aku tidak akan pernah berhenti mengutukmu. Selanjutnya bab 151 penyergapan 3.